Mari kita berdoa. Tuhan yang merupakan pembimbing kami, berbicaralah kepada kami dan tolong kami juga bisa berbicara dengan baik kepada sesama kami, mempermuliakan nama-Mu. Tolong kami yang seringkali berhadapan dengan kerusakan diri kami akibat dosa, supaya kami mendapatkan pemulihan di dalam Kristus. Dan biarlah ketika Kristus memulihkan kami, juga memulihkan cara kami berkomunikasi, sehingga kami boleh berkait satu dengan yang lain seperti di dalam Allah Tritunggal berkait satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang penting, yaitu masalah komunikasi. Kita berkomunikasi karena memang kita dicipta oleh Allah yang berkomunikasi. Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, satu Allah dengan 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Allah hanya satu pribadi, maka sebelum dia mencipta dunia, sebelum dia mencipta manusia, dia berkomunikasi kepada siapakah? Kalau Allah hanya satu pribadi, maka komunikasi baru terjadi ketika dia mencipta manusia. Maka Allah kalau satu pribadi, dia butuh manusia untuk dia menjadi Allah yang berfirman. Allah kalau cuma satu pribadi, maka firman itu tidak kekal. Karena firman yang kekal berarti selama-lamanya berfirman. Sebelum manusia diciptakan, maka sudah ada Allah yang berkata-kata, dan firman-Nya itu adalah firman yang kekal. Dengan demikian, maka sebelum manusia dicipta, Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Bapa berbicara kepada anak, anak berbicara kepada Bapa, Bapa berbicara kepada Roh Kudus. Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi. Dan di dalam komunikasi itu disebut komunikasi intra-trinitarian. Di dalam komunikasi intra-trinitarian dari kekal, komunikasi berjalan dengan indah. Di dalam kitab suci, setiap kali Bapa berbicara tentang anak, dia berbicara mengenai kemuliaan anak, berbicara mengenai bagaimana dia berkenan pada anak. Bapa rindu supaya anak dipermuliakan. Sementara itu, ketika anak berbicara, Yesus Kristus ketika berbicara, dia mengatakan dia mengasihi Bapa, dia melaksanakan kehendak Bapa, dia rindu senantiasa memuliakan Bapa. Maka komunikasi intratrinitarian adalah contoh dan model sempurna bagaimana seharusnya manusia dalam dunia ini berkomunikasi. Maka di sini kita menemukan prinsip, kita menemukan model bagaimana kita memahami komunikasi di dalam kebenaran, bagaimana berkomunikasi di dalam kebaikan, bagaimana berkomunikasi di dalam kasih, dan bagaimana berkomunikasi di dalam keindahan. Nah itu sebabnya di dalam tradisi baik Yunani maupun dalam tradisi Yahudi, belajar itu berkait dengan dialogis. Nah zaman modern aja saudara, belajar itu adalah saudara baca buku, ngapalin sendiri, ujian sendiri, lalu kemudian dapat nilai bagus sendiri. Tetapi baik di dalam tradisi Yahudi maupun di dalam tradisi Yunani itu modelnya dialogis. Saudara kalau misalnya lihat bapak-bapak gereja zaman abad pertengahan saja yang meniru model-model ya belajar ala Yahudi sinagoge, itu kan katekismus. Katekismus kan tanya jawab. Ya kan? Gurunya bertanya, apa tujuan Allah mencipta dunia? Murid-murid menjawab, untuk memuliakan Allah, menikmati Dia selama-lamanya. Jadi ada dialog, ada dialogis. Suasana belajar itu berkembang secara dialogis. Meskipun bagi orang Yunani, khususnya dalam tradisi Sokratik, itu agak ambigu ya. Apa pentingnya orang belajar berdialog? Karena orang belajar berdialog itu hanya sampai titik buntu. Fungsi dialog hanya untuk titik buntu menyadari bahwa saya itu butuh kebenaran. Tapi Sokrates tidak mengajak orang untuk bisa menemukan kebenaran itu apa. Ya kan? Karena bagi Sokrates kebenaran itu sudah implanted dalam diri kita. Kita semua sudah tahu kebenaran. Belajar itu hanya mengingatkan apa yang sudah ada. Maka di dalam perspektif Kristen lah kita bisa mempelajari bahwa dialog itu penting. Karena melalui komunikasi dan orang lain kita bisa belajar bukan hanya apa yang sudah lalu,
tapi kita bisa belajar sesuatu yang baru di depan. Nah, tadi kita membicarakan mengenai komunikasi dalam intratrinitarian. Bagaimana komunikasi itu lebih daripada sekedar punya mulut, saudara. Menarik, saudara ya. Jadi kalau mempelajari penciptaan bahasa, lalu kemudian kita kaitkan misalnya dengan media komunikasi, Agustinus itu pernah mikir begini, malaikat punya mulut tidak? Kalau malaikat tidak punya mulut, malaikat itu kan makhluk rohani. Bagaimana malaikat berkomunikasi? Bagaimana malaikat berkomunikasi dengan manusia? Bagaimana malaikat berkomunikasi dengan malaikat itu sendiri? Bagaimana Allah berkomunikasi dengan malaikat? Nah, ini menarik, saudara ya. Nanti Agustinus berspekulasi, ini kaitannya bukan teologi, ini filsafat Agustinus yang seolah-olah kayak begini, saudara. Maka dalam kategori angelic communication itu ada semacam, kalau kita kenal sekarang namanya telepati itu loh. Ya kan, saudara, namanya telepati itu kan orang batin gitu, tapi orang itu bisa tahu gitu. Mungkinkah di dalam situ kita tidak tahu ya, tetapi dia hanya melontarkan satu pertanyaan yang bisa mungkin dikaji logis tidak logisnya secara filosofis, tetapi tidak bisa dibuktikan secara empiris. Mungkin dia berbicara dengan metode seperti itu. Nah, jadi bahasa itu melampaui alat-alat komunikasi yang kita kenal sekarang. Dan kalau kita berbicara mengenai penciptaan manusia, manusia itu dicipta lewat firman, lewat perkataan, lewat bahasa. Jadi manusia atau bahasa dulu. Orang Kristen tidak akan kesulitan mengatakan bahasa, perkataan, komunikasi lebih ada pertama kali ketimbang manusia. Dan orang Kristen yang paling memahami dengan tuntas apa istilahnya bahasa mendahului manusia. Bahasa mendahului pemikiran. Kalimat-kalimat saya ini sekarang sudah lazim di abad 20, saudara. Saudara kalau tanya filsuf-filsuf postmodern, of course, bahasa dulu. Tapi ketika mereka mencanangkan kalimat-kalimat itu, Derrida, Levinas, Heidegger, semuanya ngomong kalimat begitu, itu sudah ratusan tahun sebelum itu. Heidegger mengatakan bahasa itu rumah ada. Jadi konsepnya begini, kita manusia ada, kita bisa tahu ada dunia itu dari mana, karena ada bahasa. Jadi melalui bahasa, dunia ini dicipta. Kalau tidak ada konstruksi bahasa, saudara tidak akan bisa memahami dunia. Jadi bahasa itu rumah ada, kata Heidegger. Tapi ratusan tahun sebelum Heidegger, ada filsuf Jerman, temannya Immanuel Kant. Namanya adalah Hamann. Nah, Hamann ini tidak terkenal di Indonesia. Saya sekolah filsafat 5 tahun, saya nggak kenal kata Hamann, saudara. Saya kenal kata Hamann waktu ketemu seorang filsuf namanya Craig Bartholomew. Lagi makan, terus dia yang nulis buku Theology of Place itu ya. Ketika ngobrol, ada orang bilang dia lagi dalemin pemikiran Kierkegaard. Terus saya ditanya sama Craig, kamu udah pernah baca Hamann? Wah, saya nggak tahu loh Hamann. Hamann siapa? Oh, kamu kalau suka Kierkegaard, kamu harus baca Hamann. Maka saya baru cari. Dan memang sulit di Indonesia karena banyak bukunya itu masih bahasa Jerman. Yang diterjemahkan ke bahasa Inggris sangat sedikit. Tetapi meskipun demikian saya coba untuk cari resource-nya meskipun sedikit. Akhirnya saya ketemu lumayan lalu mempelajari filsafatnya Hamann. Menarik, saudara. Karena ratusan tahun sebelum itu Hamann sudah mengatakan kalimat bahwa bahasa itu mendahului ada, mendahului Heidegger. Nah, jadi dia adalah orang pencerahan, tetapi dia bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus. Maka Immanuel Kant itu kan filsuf besar. Waduh, dia sedih sekali. Waduh, temanku jadi Kristen. Disurati, kamu baliklah kepada pencerahan. Kita punya proyek besar mengubah dunia. Hamann tidak mau, malah dia serang Immanuel Kant. Dia menyerang Kant di dalam fondasi yang paling kokoh. Jadi orang pencerahan itu, saudara-saudara sekalian, membuang Tuhan dan mengatakan semua itu bisa diketahui dengan apa? Dengan rasio. Tetapi Hamann mengatakan tidak bisa. Rasio sendiri itu hasil dari komunikasi, hasil dari bahasa, hasil dari perkataan. Ya. Maka orang abad
pencerahan itu memakai model namanya Sokrates. Sokrates itu membawa orang dari kegelapan mitos menuju logos, menggunakan kekuatan rasio. Nah, disinilah Haman menyerang dengan menafsir ulang Sokrates. Bagi Haman, Sokrates bukan lambang rasio. Sokrates seorang yang mengakui keterbatasan rasio. Jadi orang pencerahan salah menginterpretasi Sokrates. Nah, sampai zaman sekarang, saudara-saudara sekalian, interpretasi Sokrates ala pencerahan itu masih ada banyak di sekolah-sekolah filsafat. Nah, sayangnya interpretasi dalam konteks Yunani yang coba diperkenalkan oleh Haman tidak dikatakan. Nah, khususnya karena dia seorang Kristen, Haman mengatakan begini, Allah itu berfirman, maka semuanya itu jadi. Allah itu berkata-kata, Allah berfirman, maka semuanya ini jadi. Maka ada perkataan Allah di dalam setiap ciptaan ini, semuanya menggemakan Allah karena Allah perkataannya yang mencipta. Nah, kalau kita sudah membaca Alkitab lalu membaca Heidegger, saya rasa kita lebih mengerti, lebih tuntas karena Heidegger pun dipengaruhi sama Alkitab, khususnya kitab Tesalonika. Ya, tapi dia buang Tuhannya, dia kembangkan filosofinya. Nah, saudara sekalian, jadi Allah adalah Allah yang berkata-kata dan dunia ini jadi oleh perkataan. Saya di Fakultas Hukum tuh bilang, kita sebagai praktisi hukum tuh nomor 1 kan, supremasi hukum kan, setuju. Siapa di sini yang tidak setuju supremasi hukum? Tidak ada yang angkat tangan, karena semua harus setuju itu, praktisi hukum kok. Nah, saya mau nanya, hukum itu buatan manusia atau dari surga? Buatan manusia. Atas dasar apa kita harus menjaga supremasi hukum? Kalau hukum buatan manusia? Tidak ada yang bisa jawab, saudara. Nah, maka orang Kristen yang paling memahami kenapa dia harus menjaga supremasi hukum. Karena ada perkataan di atas hukum manusia. Dan di atas prinsip yang bukan bikinan manusia itu, meskipun hukum sering diinjak-injak, kita harus berjuang akan supremasi hukum. Maka raja pun harus tunduk pada hukum. Bukan raja yang mengendalikan hukum. Raja harus tunduk pada hukum, itu namanya supremasi hukum. Dan kita percaya karena ada perkataan yang lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kalau Allah adalah Allah yang berbicara, yang berkomunikasi, maka kita sebagai ciptaan hasil perkataan Allah. Maka saudara sekalian, kalau saudara dengar firman, saudara pikir ya, ini loh yang membuat saya ada. Bukan sekedar papa, bukan sekedar mama, bukan sekedar ngekos di rahim selama 9 bulan, tapi firman dan perkataan Allah yang membuat saya ada. Tuhan, Engkau penciptaku. Melalui perkataanmu, melalui firmanmu, melalui komunikasi ilahi, saya lahir dalam dunia ini. Engkau yang menciptakan aku. Nah, maka ketika kita berkomunikasi, kita harus mencerminkan pencipta kita. Yang pertama, melalui perkataan Allah itu mencipta, creating. Maka ketika kita berbicara satu dengan yang lain, kita juga create something, saudara. Misalnya kita create emotion, kita create nuance, suasana, kita create atmosfer. Ada orang yang perkataannya memancing nuansa kebencian, ada kan? Ada orang yang perkataannya menuai nuansa simpati. Ada orang yang perkataannya menuansa berpikir reflektif. Ada orang yang ketika berbicara nuansanya penuh kemarahan. Ada orang yang berbicara nuansanya perlu dikasihani. Ada orang yang berbicara nuansanya penuh dengan sukacita. Ada orang yang berbicara nuansanya penuh dengan ketakutan dan sebagainya, saudara. Kita creating. Nah, ketika kita berbicara, saudara coba berpikir, kira-kira kalau orang mendengar perkataanku, aku mencipta apa ya? Apakah aku mencipta makna? Apakah aku mencipta penghargaan? Apakah aku mencipta suasana damai? Apakah aku mencipta kestabilan? Apakah aku mencipta perdamaian? Apakah aku mencipta semangat? Apakah aku mencipta banyak hal yang lain? Atau sebaliknya, apa yang kita ciptakan, saudara? Karena kita tahu bahwa kita juga jatuh dalam dosa. Kita bisa mencipta hal yang baik, tapi perkataan kita juga mencipta hal yang buruk. Saya menciptakan damai dalam keluarga atau saya menciptakan perang dalam keluarga. Kita bisa ciptakan itu, saudara. Perkataan. Karena Allah itu berkuasa perkataannya, perkataan kita juga berkuasa untuk mencipta. Lempar satu kalimat, saudara, dan terciptalah kegaduhan. Indonesia kan begitu, saudara.
Ya, satu perkataan saja timpalin, das, viral, gonjang-ganjing lagi negeri ini. Ya, atau ada isu besar, kita lemparkan perkataan, tas, viral lagi, dan sebagainya. Tetapi dalam keluarga, creating. Jadi jangan anggap remeh perkataan saudara, karena perkataan-perkataan kita itu menciptakan sesuatu. Yang kedua, kalau Allah Bapa paling utama itu mencipta, anak itu tugas utamanya reconciling. Dia itu memperdamaikan. Karya pendamaian Kristus. Maka perkataan-perkataan juga bisa membawa damai. Nah, maka creating lalu kemudian reconciling. Alangkah indahnya kalau keluarga di dalam pernikahan misalnya, kita itu mengucapkan kalimat-kalimat yang memperdamaikan. Reconciling. Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai. Ya, pembawa damai yang nomor satu adalah ketika orang itu diperdamaikan dengan Allah, itu perdamaian nomor satu, itu perdamaian yang paling utama. Kalau saya bisa membawa orang lain yang bermusuhan dengan Allah, akhirnya berdamai dengan Allah, itu pembawa damai yang paling luar biasa. Tetapi kita juga percaya bahwa makna daripada ayat itu adalah kita bicara mengenai perdamaian dalam kehidupan sehari-hari juga. Berbahagialah mereka yang selalu mencerminkan sifat Allah yang memperdamaikan. Nah, komunikasi kita itu memancing kerusuhan atau meredakan kerusuhan. Nah itu saudara. Kadang-kadang memang di antara kita ada yang punya bakat provokator gitu ya. Pakailah bakatmu di tempat yang tepat gitu ya. Tetapi jangan dalam keluarga gitu. Ya, jadi perkataan yang adalah membawa keributan gitu kan. Datang-datang lalu bilang misalnya ketemu anak, gimana kamu? Ya kan? Ya itulah, biasa kayak begini. Kenapa kayak begitu? Tanya tuh ke mama. Nah ini anak pemicu keributan. Ya kan? Tanya tuh mama kan begitu. Emang mama kenapa? Mama kayak nggak tahu, papa kayak nggak tahu aja mama kayak gimana. Jangan hina mamamu. Loh, papa nggak tahu mama hina papa kayak apa. Lah gitu kan. Waduh ini mulut tidak membawa reconciling, ini membawa perpecahan dalam seluruh keluarga gitu kan ya. Jadi ada orang-orang yang kalimatnya seperti itu. Bukan reconciling tapi membuat konflik. Yang ketiga saudara, comforting. Creating, reconciling, comforting. Ini pekerjaan Roh Kudus, menghibur saudara. Kadang-kadang manusia itu nggak selalu ada di atas. Ada saatnya manusia itu ada di bawah. Dan ketika orang ada di bawah yang dibutuhkan adalah penghiburan. Bagaimana dia bisa memberikan kekuatan penghiburan untuk mensupport orang-orang yang sedang ada di bawah. Comforting. Jadi creating, reconciling, sama comforting. Ini adalah cermin dari komunikasi Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, ketika Allah berkomunikasi dan kita mau menjadi komunikator yang mencerminkan sikap Allah, apa hal yang penting yang kita perlu perhatikan? Saya akan memberikan beberapa poin ya, apa yang perlu kita perhatikan sebagai image of God ketika kita berkomunikasi khususnya dalam konteks keluarga. Yang pertama saudara, ketika Allah berkomunikasi, komunikasinya itu menjadi komunikasi yang penting, bermakna, karena itu komunikasinya Allah, itu cerminnya Allah. Perkataan Allah ya mewujudkan dirinya Allah saudara. Kenapa kita menghargai? Karena itu perkataannya Allah. Kenapa perkataan penuh kasih? Karena dari Allah yang kasih. Kenapa kita mengatakan itu kalimat-kalimat dari Allah adalah kalimat yang membangun? Karena Allah adalah pribadi yang membangun. Jadi perkataan komunikasi tidak bisa dilepaskan dari komunikatornya. Nah ini prinsip yang penting. Maka kalau saudara mau memperbaiki komunikasi di dalam keluarga, di dalam pernikahan, nomor satu saudara perbaiki diri saudara dulu. Kalau kita tidak memberesi dirinya, khususnya adalah hatinya, cara berpikirnya, persepsinya tidak diubah, ya komunikasinya nggak akan diubah. Itu kalau enggak saudara cuma poles-polesan aja. Misalnya saudara lihat ada pohon apel, pohonnya tidak berbuah. Lalu saudara tempelin buah apel di situ.
Ya nggak bisa. Loh kenapa apelnya tidak berbuah? Mari kita identifikasi ada apa? Oh ada penyakit, yuk kita sembuhkan. Setelah disembuhkan berjalan dengan waktu keluar buah apel. Itu yang harus kita kerjakan. Ini komunikasinya nggak baik, di training gimana caranya mengungkapkan dengan baik. Itu nggak akan ada gunanya saudara, pada titik tentu akan meledak lagi. Maka yang diubah adalah komunikatornya. Nah, berubah itu kan perlu proses. Anda perlu mengenal Yesus, Anda perlu berproses dengan Yesus, Anda perlu bergumul dalam hati saudara dengan Kristus, Anda kemudian makin bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam kekudusan, dan komunikasi Anda berubah. Prosesnya panjang. Nah itu sebabnya hubungan dengan Kristus dan pertumbuhan rohani itu sentral di dalam keluarga. Jangan remehkan itu, saudara. Saya pernah khotbah ini ya, tujuan dan relasi pernikahan. Kenapa hubungan dengan Kristus sentral dalam keluarga? Ya, kadang-kadang suami istri kan mikir gini, sudahlah, sudah ada satu yang bertumbuh, kamu aja yang bertumbuh. Komunikasinya jadi bagaimana, saudara? Komunikasi itu berkait dengan orang. Bayangkan misalnya ya, suaminya yang rajin, istrinya yang malas, atau kebalikan lah, istrinya yang rajin, suaminya malas, salah satu misalnya. Udah kamu aja yang bertumbuh, aku ikutan. Apa yang terjadi saudara? Suaminya makin bertumbuh, dia wawasannya berkembang, hatinya berkembang, pelayanannya berkembang. Mulai istrinya, gereja terus, gak pernah di rumah. Karena gak paham saudara. Kenapa ke gereja seminggu sekali kayak, ini Senin pergi lagi, Rabu pergi lagi. Kenapa sih? Ke gereja kan seminggu sekali, orang lain ke gereja pergi seminggu sekali, 1 jam sudah selesai. Kamu kok bolak-balik terus? Kenapa saudara? Karena yang satu gak bertumbuh. Komunikasi itu melibatkan pertumbuhan. Nah kalau pernikahan, dua-duanya harus bertumbuh sama-sama. Maka kan kalau satu pelayanan, yang suami pelayanan, tugas suami adalah membawa istri juga bertumbuh dan melihat apa yang dia kerjakan. Dan setelah mereka berdua saling memahami, tugasnya adalah membimbing anaknya, karena anaknya nggak bisa ngelihat, anaknya juga harus bertumbuh. Kalau tidak, nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung. Saudara bertumbuh, melihat gereja dan sebagainya, Anda makin masuk ke dalam pelayanan, Anda akan berhadapan dengan kompleksitas. Ya kan, misalnya, saudara ketika masuk, saudara berhadapan dengan orang yang melayani, punya jabatan, tapi Anda meragukan dia sudah lahir baru atau belum. Nah kompleksitas seperti itu kan ada dalam pelayanan. Karena Alkitab juga mengatakan dalam gereja ada lalang, ada gandum. Tetapi ketika saudara bertumbuh, Anda itu ketika melihat hal itu, Anda susah hati, konflik. Mau cerita sama pasangan. Yang terjadi apa saudara? Malah ribut. Gak nyambung, bukannya curhat malah apologetika. Kok ada ya orang kayak gitu? Makanya gereja munafik. Sudahlah kita gak usah. Loh, bukan begitu responnya. Gua tuh cuma mau gini. Gak bisa. Ada pengurus kayak begitu. Memang harus dihantam. Munafik semua. Loh kok jadinya kayak begini gitu. Loh kenapa gak nyambung? Karena yang satu bertumbuh, yang satu tidak. Mau diajarin gimana? Ya caranya adalah, ya itu mungkin bisa. Caranya apa segala macam. Tapi saudara-saudara hatinya. Kok orang ini ngeluh terus ya? Gak puas ini, gak puas itu dan sebagainya. Saudara bisa dandanin cara ngomongnya. Aduh, AC itu kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi ya. Itu halus ya. Tapi itu kan ngeluh juga gitu kan. Makanan ya mungkin 6 lah dari 10 gitu. Terus nanti apa lagi gitu ya. Karena udah dilatih. Ya, suaminya sebel karena ngeluh terus itu. Atau sebaliknya, ini suami itu ya selalu apapun ketakutan. Ini takut, itu takut, ini gak boleh, itu gak boleh. Keluar rumah jangan, nanti kecelakaan. Nanti pergi naik motor, jangan, nanti keserempet. Naik mobil, jangan, mesti naik Volvo supaya ditabrak, gak apa-apa. Kejatuhan kontainer kan gitu. Ini kuat tapi kan apa, kalau kejatuhan kontainer bisa mati. Nyebrang jalan, jangan, nanti ada jambret. Ya kan? Jadi ada orang yang ketakutan seperti itu. Komunikasinya ketakutan. Mau diajari, kamu harus menggunakan kalimat-kalimat yang penuh. Gak bisa, itu masalah hatinya. Jadi kalau saudara lihat suaminya kasar, lalu kemudian penuh kebencian, ya ngomongnya itu menyakitkan terus, bisa dilatih, bisa. Berapa lama saudara? Kalau memang aslinya seperti itu. Jadi bukan tempelkan buah ke pohon, pohonnya harus dirombak. Maka pertumbuhan rohani itu sentral. Saudara, kalau saudara tidak punya kesadaran sendiri dan hanya mengatakan memang Pak betul,
puji Tuhan saya bawa pasangan saya hari ini. Karena dia perlu bertumbuh. Lah kalau mentalnya kayak begitu terus, saudara celaka. Dan pasangannya di sebelah juga, nah lo, tahu rasa Pak Ivan ngomong begitu, gitu kan ya. Karena semua firman adalah untuk pasangan saya, untuk orang lain. Tetapi kita kan tidak mau seperti itu. Kalau kita tidak bertumbuh, kita akan mencelakai pasangan kita. Poin yang harus kita ambil di situ, saudara. Kita harus bertumbuh dalam Kristus, kita harus bertumbuh dalam kekudusan. Kita harus bertumbuh di dalam hati makin serupa dengan Kristus. Karena kalau saya tidak berubah, maka orang lain yang akan menjadi korban dalam pola komunikasi tidak sehat dari saya. Saya ambil contoh, saudara. Tadi kan saya khotbah tentang Ester pasal 7. Bayangkan Haman, saudara. Isi hati dan isi otaknya seperti itu. Kira-kira kalau komunikasi sama dia akan seperti apa? Tadi ya saudara ya, saya sudah jelaskan. Haman pernah cerita, lihatlah kekayaanku. Nah, ya kan? Yang kedua, lihatlah kesuksesan anak-anakku begitu diberkati. Ketiga, lihatlah jabatanku, mana ada orang secepat naik aku dan setinggi aku. Yang keempat, lihatlah raja begitu percaya padaku. Yang kelima, lihatlah aku spesial diundang oleh ratu. Itu otaknya gitu, isinya saudara. Makanya ketika ketemu Mordekai, kenapa dia gak sujud? Jangankan habisi dia, saya gengsi, habisi satu bangsa. Kira-kira kalau saudara ketemu ada Om Haman di depan gitu ya, terus ngajak ngobrol, kira-kira komunikasinya kayak apa saudara? Kebayang kan? Pagi Om Haman, levelmu apa di sini? Mana pendetanya? Bilang saya datang, gitu kan ya. Saya penyambutnya, oh iya, kamu pejabat atau bukan? Saya pejabat nomor 1 di Persia. Pendetanya suruh turun sini. Pak Haman datang. Pendetanya lagi sibuk. Apa? Masih mau hidup atau tidak? Saya bunuh semua pendeta, kan gitu kan saudara. Ini orang otaknya kayak begitu saudara. Susah, mau nikah sama orang sama kayak Haman ini, ya udah kebayang lah. Maka akhirnya istrinya modelnya juga kayak begitu. Saya kan begini, saya begitu. Memang lu kayak begitu, makanya lu juga. Nah itu, ternyata memang pasangan yang serasi dalam kedurjanaan gitu kan ya. Memang cocok ternyata begitu kan ya. Yang istrinya juga enggak beda gitu kan. Nah jadi, kalau saudara menikah dengan Ester misalnya, lihat otaknya Ester, bagaimana dia hatinya. Itu kan sudah dibentuk oleh Tuhan melalui Mordekai. Mordekai selalu bilang, Ester ingat ya, lu jangan enak-enak di istana. Mungkin untuk saat ini Tuhan mau pakai kamu. Itu cara Ester melihat dirinya. Setiap momen adalah kesempatan. Mungkin Tuhan mau pakai saya. Mungkin untuk waktu ini saya ditempatkan Tuhan di sini. Bagaimana saya bisa memakai kedudukan, cinta kasih, semua jabatan untuk menyelamatkan orang lain dan sebagainya. Cara hidupnya berbeda, hatinya berbeda, saudara. Maka saudara menjumpai ketika Ester disuruh pilih perhiasan, dia ngomong, tolong pilihin kira-kira kalau selera raja yang seperti apa. Dan dikatakan Ester tidak berlebihan dalam maca, dalam berdandan. Itu ya saudara peraturannya, kalau orang itu sudah ambil, dia boleh bawa pulang. Lah kalau dia nggak dipilih jadi istri raja, kesempatan mungkin semua ini antingnya 8 gitu ya. Kalungnya itu ada 10 gitu kan, pakai semua gitu. Jadi rajanya juga enaknya apa-apa nih semua orang norak semua gitu. Mungkin Ester yang paling modest, yang sederhana dan sebagainya. Dia minta saran raja senangnya apa, tolong saya pakai. Mungkin orang-orang di keputren itu ketika ngeliat Ester, ini kok perempuan gak maruk ya gitu. Karakternya baik ini, gak aji mumpung. Tolong saya apa, karena dia gak pernah memandang diri, saya hebat, saya apa, segala macam, show off. Dia jalan gitu, coba lihat saya nih, saya orang nomor 1, istri kesayangan. Gak seperti itu saudara. Nah sekarang bagaimana persepsi kita tentang diri kita? Bagaimana kita melihat diri kita? Bagaimana melihat pasangan kita? Itu menentukan pola komunikasinya saudara. Itu yang harus diberesin dulu saudara. Ambil contoh, saudara old school ya, saya suami. Pokoknya semua kata saya istri harus nurut. Gak ada komunikasi udah. Mau ditata kayak manis kayak gimana, ujung-ujungnya saya suami gitu. Iya kan? Kalau sudah cara berpikirnya seperti itu, gak ada komunikasi kan. Ya karena saya suami kok, kamu istri, kamu harus tunduk sama saya, mutlak taat, saya ngomong, lu mesti nurut. Wah celaka kok kayak begitu. Padahal sebelum kalimat itu muncul, dalam kitab Efesus Paulus mengatakan, hendaklah engkau
saling tunduk memberi hormat satu dengan yang lain. Baru di situ mengatakan yang lebih spesifik. Istri tunduklah pada suamimu, tapi di atasnya saling tunduk dulu. Kalau ini belum ngerti, orang belum ngerti yang bawah, kamu saling menghargai dulu. Maka sekarang saya berikan yang lebih spesifik. Istri kamu tunduk sama suami in order menjalankan perintah Tuhan, menjadi contoh bagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Tetapi ini bukan ketaatan ngawur mutlak semuanya. Aku mau pecel hari ini, harus karena suami bertitah. Enggak begitu, saudara. Ini yang salah mengertikan. Kemarin di Jakarta ada satu hamba Tuhan baru konseling, satu keluarga yang hampir pecah, saudara. Kenapa? Karena suaminya secara teologis mengatakan, pokoknya saya suami, ngomong apapun harus dituruti. Dia bilang enggak kayak begitu. Loh kan Allah Tritunggal. Iya kan? Tritunggal tuh anak itu taat kepada bapak dan sebagainya. Wah, ini salah kamu ambil analoginya gitu ya. Anak tunduk kepada bapak, tetapi anak itu sederajat dengan bapak. Kalau tidak itu namanya doktrinnya subordinasi. Doktrinnya salah, saudara. Lalu penerapannya salah. Jadi apa yang perlu dibenarkan, saudara? Yang perlu dibenarkan hatinya, enggak kayak begitu. Nah, jadi sudah melihat ya, membenarkan komunikasi mulai dari membenerin orangnya dulu. Orang enggak dibenerin enggak bisa. Cara dia melihat dirinya, cara dia melihat orang lain itu musuh atau istri atau suami, anak Allah atau anak setan. Kalau saudara melihat pasangan saudara itu setan penghalang Anda, ya Anda komunikasinya akan setan-setanin terus. Iya kan? Tapi kalau saudara melihat ini anak Allah yang diberikan sebagai pendampingku, kan beda, saudara. Banyak loh orang yang merasa seolah-olah jadi penghalang pelayanan, jadi setannya orang itu. Kasihan, saudara. Ini mungkin berkaitan dengan cara pandang terhadap yang lain. Nah, jadi saudara, misalnya ya, saya ambil contoh. Saya sebagai suami, maka istri kan secara Alkitab dia tunduk sama saya. Tapi bukan berarti semua perkataan saya istri harus nurut. Misalnya saya bilang, kamu kalau kita punya anak, boleh nggak kamu berhenti kerja? Wah, gimana ya? Sampai kapan? Sampai kira-kira anak bisa ditinggal. Saya nggak mau kamu lewatkan momen dan saya mau anak saya betul-betul dididik dengan baik. Kalau anak kita tetap rusak, setidaknya sudah ada momen di mana betul-betul kita 100% curahkan waktu. Mereka harus tanggung jawab sama Tuhan. Saya setuju. Akhirnya benar, dia 10 tahun karena anak kita 3, sampai anak bisa ditinggal, baru dia balik lagi kerja. Setelah kerja, istri saya tuh modelnya kayak begitu, saudara. Dia kebalikan sama kebanyakan orang. Banyakan orang disuruh pelayanan susah, dia nggak bisa stop disuruh pelayanan. Jadi udah pelayanan ini, pelayanan itu, saya bilang kamu tuh nggak bisa manusia kerjakan semua. Kamu harus pilih, susah gitu. Dia ikut ini, akhirnya dia pilih sekolah minggu stop gitu kan ya. Dia ngajar di sekolah. Udah kayak gitu dia bilang, saya mau tambah museum boleh nggak? Boleh museum jadi presenter aja. Enggak, saya terbeban banget in charge keseluruhan museum. Saya tidak setuju. Kamu boleh pelayanan hanya sebagai presenter saja. Kenapa? Saya ngomongin, kamu nanti akan kecapean, kamu tuh orangnya begini, sistem kerjamu begini, kamu akan pulang larut malam, kamu tuh triple. Saya itu kerja pegang ini, pegang gereja, pegang ini, tapi ketika saya pulang saya bisa istirahat. Kamu itu enggak, kamu bukan double, kamu akan triple. Karena kamu juga ibu rumah tangga. Ketika pulang saya istirahat, kamu enggak bisa ngurusin anak. Kamu masak, kamu ngepel, kamu apa, kamu tuh ibu rumah tangga. Jadi kamu triple bukan double. Saya bisa istirahat, kamu enggak akan bisa istirahat. Berarti kamu akan kerja sampai jam 12 malam, bangun jam 4 pagi, masak dan sebagainya setiap hari. Kamu bisa jebol. Saya enggak setuju. Kamu kecapean. Dah, dia jalan terus. Ya. Dia datang lagi setelah berapa waktu. Boleh enggak kalau aku ke museum? Loh, saya kan udah bilang enggak boleh gitu. Aku juga rasa capek, tapi kenapa ada dorongan ya? Boleh nggak aku doain? Ya sudah doain, tapi aku nggak setuju. Dia datang lagi, boleh nggak aku pelayanan di museum gitu? Kamu kalau nanya aku sebagai suami, saya tidak setuju dan saya tidak akan setuju. Kalau Tuhan kira-kira mau aku begitu, kamu gimana? Siapa berani lawan Tuhan? Iya kan gitu. Jadi kalau kamu nanya sama saya sebagai suami, saya tidak akan setuju. Tapi karena kamu itu adalah diri di hadapan Tuhan dan kamu punya panggilan,
Dan kamu harus menggenapkan panggilan Tuhan kepada kamu. Kalau memang kamu bisa jelas bahwa itu panggilan Tuhan, saya suami pun tidak berani untuk tolak. Kurang ajar loh aku kalau misalnya begitu, karena kamu tunduk sama aku di dalam Tuhan. Kalau Tuhan jelas pimpin dan Tuhan belum kasih kepekaan sama saya pun harus belajar ikut. Oke, udah jalanin, terus nanya lagi, jawaban saya masih sama. Saya juga heran, ini orang kenapa lama begitu ya, motifnya apa, saya cari-cari dan sebagainya. Akhirnya dipanggil Pak Tong. Pak Tong bilang, saya mau percayakan ini ke kamu, Ivan kira-kira gimana? Gak setuju Pak Tong, waduh mati gitu kata Pak Tong. Dia gak setuju ya, kenapa dia gak setuju? Ya dia sampai gini. Itu mutlak gak setujunya, kata Pak Tong gitu. Ada klausanya sih Pak Tong, klausanya apa? Kalau yakin pimpinan Tuhan dia gak berani tolak. Oh ya bagus kata Pak Tong. Bilang sama dia mungkin ini pimpinan Tuhan gitu. Jadi dia tanya sama saya gitu. Jadi gimana nih Pak Tong nanya sama saya boleh apa enggak? Kamu kan kalau bilang sama saya udah bilang saya enggak akan setuju. Tapi kalau kamu yakin itu pimpinan Tuhan jalan, hanya pesan saya satu, kalau lu sudah maju, sudah melangkah, jangan mundur. Konsisten, karena itu akan capek sekali. Kamu orangnya, tipenya adalah giat, tapi kurang strategis. Saya orang tipenya mikirnya panjang. Jadi saya udah lihat kira-kira kamu akan ngalamin apa. Kamu kalau konsekuen, oke, saya ikut aja. Tapi kalau kamu tanya saya secara pribadi, saya sangat tidak setuju. Tapi nggak ngelawan ya? Ya enggak lah. Dia masuk, saudara. Apakah saya sebagai suami dilawan? Enggak. Kenapa? Karena dia bergumul, aku pun bergumul di hadapan Tuhan. Jangan-jangan istriku benar. Mari kita lihat, mari kita support. Ya, support. Kemarin ngantuk beneran, nabrak beton jalan, tidur dia. Oh mobilnya ringsek dan sebagainya, saya udah puji Tuhan itu. Terus dia mulai apa benar aku ya, apa benar. Tapi dia rasa benar jalan terus, ya sudah saya support aja gitu. Ya, jadi saudara bukan berarti pokoknya suami bicara lalu seluruh istri, enggak saudara. Karena kita juga mesti lihat ya pimpinan Tuhan itu seperti apa. Dan pimpinan Tuhan itu lebih penting ketimbang, karena manusia bisa salah. Manusia bisa salah. Tetapi di sini kita perlu, kalau saya sudah mati, istri saya udah nggak bisa gerak. Jangan-jangan mungkin Tuhan pimpin dia ke situ. Tapi komunikasi itu bisa terbuka. Kenapa? Yang pertama orangnya, yang kedua sama-sama mau menggumulkan pimpinan Tuhan sehingga baru mulai ada komunikasi. Jadi bukan caranya dulu, saudara, yang pertama orangnya, dan saudara bertumbuh dalam Tuhan. Makin orangnya bijak, makin orang itu berpengetahuan, makin berwawasan, makin berpengalaman, komunikasinya akan makin tambah. Lah anak TK sama diplomat berkomunikasi kan beda, saudara. Loh kok orang itu diplomat itu komunikasinya luas sekali ya, dia sudah makan asam garam. Itu membentuk dirinya, diri berkomunikasi. Maka menjadi komunikator yang baik, saudara harus bertumbuh. Gak bisa cara lain, saudara. Gak bisa cara lain. Saudara gak ngerti apa yang digumulkan pasangan Anda, percayalah tidak bisa komunikasi. Tidak bisa komunikasi. Jadi saudara harus bertumbuh mau tidak mau. Ya, jadi jangan pasrahkan, kayaknya istriku rajin, aku ngikut aja. Saudara nggak akan bertumbuh. Ambil contoh. Lalu misalnya mamanya bertumbuh, papanya males nggak mau bertumbuh. Akhirnya anak-anaknya tuh ngeliat mamaku tuh kok lebih punya wisdom ya. Papa tuh orangnya sembarangan, yang penting cari duit, yang penting happy. Oke lah, kalau papa pokoknya senengin aja dia. Tapi kalau sumber bijaksana kayaknya mama. Akhirnya anak-anaknya semua condong ke mamanya. Akhirnya dalam hati mulai gak respect sama papanya. Nah setelah itu bapaknya mengatakan ini pasti gara-gara anak ikut kamu. Ya kan ya. Jadi kamu sudah menghasut anak-anak untuk akhirnya gak suka sama saya. Padahal karena gak nyambung. Iya kan. Ketika ngomong papanya komentar selalu nyerang dan sebagainya. Sementara ketika ngomong sama mamanya lebih nyambung. Kenapa? Karena sama-sama bertumbuh. Lah lama-lama anaknya lebih dekat ke mamanya. Atau ketika terjadi satu perselisihan. Ini seringkali terjadi loh saudara. Saya banyak nanganin kasus begini. Jadi kadang-kadang terjadi keributan. Kenapa? Karena ketika terjadi komunikasi gak cocok antara suami istri. Lalu anaknya ngeliat. Dan biasanya yang lebih benar adalah yang lebih berwawasan bukan? Misalnya mamanya yang benar. Maka anaknya ngikut mamanya kan, nyerang papanya. Respon papanya gimana? Pak Ivan,
Ini anak-anak saya semua sudah dihasut. Ikut mamanya, gitu kan ya. Ketika tanya sama anak-anaknya, semuanya mengatakan nggak terhasut. Kenapa? Karena memang papaku nggak benar. Nah, jadi pada poinnya, saudara, kita nggak bicara membetulkan yang sudah kesini ya. Tapi sebelum kita memulai pernikahan, saudara sadarlah bahwa saudara perlu bertumbuh. Ketika Anda mau menikah, pasangan Anda tidak sempurna, tidak masalah. Tapi masalahnya adalah apakah dia mau bertumbuh di situ loh, saudara. Ketika saudara lihat dia orangnya itu teachable, mau belajar, mau bertumbuh. Meskipun dia mungkin belum sekarang, tetapi ada potensi itu. Tapi kalau orangnya udah keras, gak bisa dikasih tahu, lalu kemudian susah membangun komunikasi. Misalnya saya pernah dapat pertanyaan gini di konseling pranikah, saudara, di kelas pranikah. Bagaimana membangun komunikasi kalau pasangan saya tidak pernah mau bicara, kalau diajak bicara dia marah? Ya gak bisa. Coba saya mau nanya, gimana caranya, saudara? Bagaimana membangun komunikasi kalau pasangan saya begitu diajak bicara selalu marah? Ya nggak bisa komunikasi gitu. Terus bagaimana kalau nggak bisa komunikasi? Pertanyaannya saudara mau lanjut apa enggak? Kalau nggak bisa diajak komunikasi begitu. Iya kan? Tapi kalau misalnya pasangan saya ini orangnya masih lemah ini, lemah itu dan sebagainya. Tapi dia sepertinya mau dibentuk. Apa yang harus kami lakukan? Itu kan masih ada harapan, saudara. Jadi saudara perhatikan apakah dia itu orang yang mau dibentuk. Lalu misalnya saudara ya, kita itu lihat ada pribadi yang posesif, yang mau menguasai, yang mau dominan, yang mau mendominasi segala hal. Nah ini kan orang harus bertobat dulu, dia harus bertumbuh dulu. Dia harus belajar menyerahkan kontrolnya kepada Tuhan, dia harus belajar untuk tidak mendominasi yang lain. Dia harus percaya bahwa idenya bukan yang paling baik, dunia bisa berjalan tanpa dirinya. Kalau enggak kan kasihan saudara, apa-apa diatur semua. Ketika menikah sampai spray warna apa harus dia. Ya, spray warnanya mesti ini, gorden warnanya harus ini, ya kan? Berapa banyak tuh pasangan yang ngeluh sama saya, "Ay celaka Pak, saya menikah mama saya itu loh, semua dari dulu saya udah menikah pun gorden warna apa, dalemnya warna apa, taplak meja warna apa, semua diatur sama dia." Saudara bagaimana mau berkomunikasi sama orang seperti ini? Ini kan paling tawar-tawaran aja. Oke lah mah merah tapi yang penting kursinya biru gitu. Nah saudara kalau ketemu model kayak begini gimana? Iya kan? Jadi saudara mau komunikasi kayak gimana susah. Yang nomor satu adalah kalau saudara masih mau merencanakan pernikahan, Anda berdua harus bertumbuh dalam Kristus. Orangnya dulu. Ya, yang pertama orangnya dulu, lebih penting daripada cara komunikasinya. Oke, sekarang yang kedua, saudara. Setelah kita bicara mengenai pentingnya kita bertumbuh, komunikasi itu bukan sekedar masalah isi, tapi komunikasi selain orang, komunikasi itu bicara juga mengenai relasi. Allah ketika berbicara, dia bukan berkata-kata maunya apa, enggak. Makanya tadi saya mengatakan relasi suami dan istri bukan main perintah. Saya maunya begini, enggak. Ketika dia berbicara tuh dia mengekspresikan cinta kasihnya. Allah berinkarnasi dalam Kristus. Allah merasakan penderitaan kita. Dia hadir dalam wujud yang boleh dikatakan begitu rendah dibandingkan dengan segala kemuliaannya. Ia menutupi segala kemuliaannya. Menampakkan dirinya dalam rupa yang sangat sederhana, bahkan rupa seorang hamba, kata Filipi. Itulah komunikasi ilahi, itulah komunikasi yang penuh dengan ekspresi cinta kasih dan kerendahan hati. Maka itu juga cara kita berkomunikasi. Bukan arogan menunjukkan saya paling tahu, tapi justru dengan kerendahan hati, mau mengerti, mau mengasihi. Relasi saudara, saya mau berelasi dengan kamu. Jadi ketika mau berkomunikasi, orang di depan kita ini siapa? Musuh atau pasangan gitu. Kalau kita udah bilang ini musuh, ya sudah pasti musuh terus, saudara akan defense. Iya kan? Tetapi ketika saudara mengatakan saya ini bukan musuh saya, ini pasangan saya. Dia tidak akan menyerang saya. Mari kita turunkan semua tameng-tameng yang saya pakai. Saudara mulai bicara. Jadi nomor berikutnya itu adalah relasi, saudara. Jadi ketika Tuhan berbicara, dia berbicara bukan hanya kata-kata, tapi juga masalah relasi. Misalnya ya, Paulus berkata, "Hei orang-orang Korintus, kamu mau saya datang pakai cambuk atau dengan kata yang lembut?"
ngomongnya sama saudara, bakal untuk menegur. Tapi negurnya mau halus atau mau keras. Kamu tipe yang seperti apa? Yang dablek mesti diomongin keras baru nurut, atau tipe anak yang diomongin pelan-pelan itu bisa nurut? Ini kan saudara komunikasi ketika sama anak gitu kan, anak saudara tuh beling gitu loh. Ini mau ngomongin mama papa mesti marah-marah atau pakai halus-halus nih? Anak-anak kan pasti ngomong halus mah gitu kan ya. Jadi tadi mama ngomong kok begini, nah itu misalnya Paulus seperti itu kan masalah relasi saudara. Kamu mau relasi seperti apa? Dan dia mengatakan apa? Saya tuh bapakmu loh, kamu tuh anakku gitu. Aku di bapakmu tuh aku mau mendidik kamu dengan benar. Ini mau dididik pakai cara apa? Jadi bukan cuma sekedar ngomong loh saudara. Dia menunjukkan relasinya, aku di bapakmu, aku mau mengasuh kamu, aku mau membesarkan kamu, aku mau mendidik kamu menjadi jemaat yang bertumbuh. Nah jadi saudara-saudara sekalian, relasi, maka anak-anak kan sangat sakit sekali, kadang-kadang bukan cuma sekedar isinya, tapi masalah relasi. Kamu ini ya kayak begini, masa anak mama kayak begitu, sakit hatinya saudara. Karena merasa apa? Aku gak dicintai sama mamaku lagi. Kalau anak mama gak seperti ini, berarti aku bukan anakmu dong. Kamu membuang aku gitu. Masalah relasi saudara. Ya. Nah, jadi perhatikan ketika saudara berbicara, perkataan kita juga menyangkut masalah relasi. Misalnya ya, saya nanya, bro, aku lagi masak nih, cicipi dong. Masakanku ini enak apa enggak? Dijawab saudara-saudara sekalian, apa? Masakan begini enak? Dasar manusia selera rendah, lidah rakyat sengsara gitu kan ya. Waduh, masa itu berarti dia memposisikan saya sebagai musuh saudara gitu. Atau orang lain saya sodorin makanan, dia makan, terus dia bilang, nice try sih bro, cuma menurut aku agak asin bro, kalau boleh kasih saran sedikit kurangi garamnya, tapi nice try, thank you. Berarti dia jujur, dia mau kasih masukan, cuman dia masih memposisikan saya sebagai teman. Dan relasi kita agak santai, nice try bro gitu. Kalau kita mengatakan, Pak, masakannya saya mungkin kurang cocok, tapi saya sangat bersyukur Bapak mau masakin perhatiannya. Saya boleh kasih saran enggak Pak? Nah itu relasi juga, relasi lebih kepada misalnya yang lebih rendah kepada yang lebih atas. Boleh enggak kalau saya kasih saran masukan, supaya nanti next saya pengen juga nikmati masakan Bapak yang lebih perfect. Nah ini kan juga komunikasi, tapi dia tidak memposisikan diri sebagai musuh saudara. Ya. Nah jadi perhatikan juga saudara, ketika saudara berbicara itu ada relasi. Ya, ada orang bilang, aku mau pergi sekarang. Loh kemana? Loh sekarang ini waktunya untuk bikin itu, kenapa kamu gak ngajak aku? Loh kamu katanya gak bisa. Iya kan kita bisa janjian, gak bisa, waktunya cuma sekarang, aku mau pergi. Kamu gitu ya, udah gak peduli sama aku. Enggak, aku harusnya pokoknya sekarang. Kamu kenapa sih melo banget? Yang satu bicara efisiensi, yang satu bicara relasi. Lu gak butuh gua lagi ya. Kamu pergi ya, gak ngajak aku ya, aku gak dipakai lagi ya. Jadi saudara-saudara sekalian, manusia itu ada relasi di dalam komunikasi. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi, saudara-saudara sekalian, ingat ya, manusia ada dua dimensi itu, dimensi isi dan dimensi relasi. Melalui perkataan-perkataan kita menunjukkan relasinya itu seperti apa. Nah, kalau ketika kita berhadapan dengan orang, relasinya sudah rusak, saudara mau ngomong isinya kayak apa, ditangkapnya itu salah saudara. Saya ambil contoh ya, komunikasi itu ada verbal, ada non-verbal. Saya ngajar di satu sekolah. Sekolah ini ceritanya guru-gurunya itu bermusuhan lawan yayasan, karena yayasannya suka menekan guru-guru. Nah, dan yayasannya itu super pelit saudara, super pelit. Saya tuh sering kasih makan para OB di sana karena kata OB-nya ya. Saya lihat Pak lemes Pak, iya Pak Ivon, orang Jawa. Lah aku iki ngapa panganane ya cuma jangan asem, mbek tempe, mbek sega. Ya aku lemes ta gitu. Tenane Pak cuma jangan asem mbek tempe. Iya. Lah memang
gawanane yo kayak gitu. Aku ya coba makanannya cuman sega, jangan asem, tempe, ya lemes aku ta. Nek ono susu ya aku mau Pak Ivan. Oh gitu ya Pak ya, lemes ya. Oke. Saya beliin susu bubuk itu loh saudara. Terus saya taruh uang di warteg. Jumlah uang gitu, terus saya bilang itu nanti kalau karyawan-karyawan sekolah mau misalnya mau makan tolong dipotong ya. Satu hari saya kasih budget misalnya itu ya, satu kali makan 20.000. Jadi ini bisa makan untuk misalnya 15 hari. Nanti 15 hari kalau habis saya datang lagi ya Pak. Kalau kurang ditulis nanti saya bayar. Oke Pak Ivan gitu. Ya sama warteg. Gitu. Jadi di hadapan karyawan mereka itu tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi kalau misalnya saudara ada satu siswa saya itu menang Olimpiade Sains Nasional. Itu dapat medali emas. Dia telepon saya, Pak saya dapat emas, oh puji Tuhan gitu ya. Wah terus sekolah bikin selebrasi. Pak Ivan ini medali emas pertama kita bikin syukuran ya. Saya mau kasih makan seluruh sekolah. Yang benar Bu, satu sekolah semuanya, seluruh siswa. Itu tempat saya ngajar itu siswanya kira-kira ada 1.200. Gurunya ada 200. Semuanya saya akan kasih makan. Wah puji Tuhan, thank you ya Pak Ivan ya prestasinya. Iya sama-sama Bu. Udah kita udah saya sampaikan kan, kita mau makan-makan gini-gini. Itu medalinya di bidang ekonomi ya. Jadi orang itu sangat terinspirasi dengar khotbah lalu menjadi intelektual, studi dan sebagainya. Dia menang lomba ekonomi. Lalu kemudian ketika harinya tiba, saudara kita dikumpulkan upacara seluruh sekolah, lalu kemudian digelar meja yang besar, terus mulai pesta semua boleh makan, ambil prasmanan. Dan ketika menunya dibuka saudara-saudara sekalian, waduh, saudara ketika udah seneng makan nasi, sayur asem dan tempe. Marah satu sekolah saudara. Dari kesannya pertama kali, ya apa-apaan ini gitu kan ya. Nah oke, kira-kira seperti itu saudara ya, jadi konsepnya. Suatu hari, hati yayasan sedang penuh sukacita. Tiba-tiba kita duduk, dikasih Kentucky saudara. Ya bandingannya sayur asem ya saudara ya gitu ya. Kalau saudara mungkin sekarang junk food misalnya gitu, oke bandingannya sayur asem sama tempe. Begitu saya datang di meja saya udah ada kotak Kentucky. Saya tanya, siapa yang ulang tahun? Bukan ulang tahun Pak, tuh yayasan. Oh tumben, iya kan Pak Ivan, bener kan tumben kan? Ini pasti sebentar ada maunya, pasti gaji kita mau dipotong. Pasti ada ini, pasti ada, semua satu ruangan guru gak ada yang benar saudara. Terus saya mulai mikir, Bapak Ibu, kita ya seringkali itu mendoakan yayasan supaya lebih murah hati. Sekarang giliran murah hati, kenapa semuanya tidak ada yang apresiasi itu? Ya ini karena memang sudah terbentuk namanya persepsi saudara. Kita sudah mempersepsikan buruk, relasinya sudah rusak. Nah kalau persepsinya sudah buruk, relasinya sudah rusak, mau komunikasi kayak apapun juga hasilnya juga rusak. Hati-hati dengan relasi. Ya. Kalau relasi suami istri sudah rusak, lalu kemudian bawain coklat, coklat buang-buang duit. Jangankan coklat saudara, ada seorang suami waktu istrinya ulang tahun, dia beliin istrinya itu handphone. Suaminya tahu istrinya sudah lama kepingin handphone itu. Suaminya nabung lalu beli handphone buat istrinya. Dikasih, dibanting saudara. Dibanting handphonenya, suaminya kaget terus istrinya teriak-teriak histeris. Waktu itu saya dipanggil, Pak ada drama gitu kan ya. Tolong Pak, lah saya pas lagi mau pergi ke ini saudara, pergi ke penguburan dan sebagainya. Wah histeris apa, Pak tolong lah saya ini mau pergi ke kedukaan gitu. Ini tapi gini, akhirnya apa yang terjadi saudara, itu kejadiannya pas di gereja. Ngasihnya pas di gereja, dibanting saudara, istrinya teriak-teriak. Terus akhirnya saya bawa, yaudahlah kan yang laki saya bawa suaminya aja. Orang lain hamba Tuhan cewek bawa istrinya. Akhirnya saya pergi konseling sambil mau khotbah orang mati saudara. Ya puji Tuhan gak ketukar temanya gitu kan ya. Singkat cerita saudara, dari perspektif suaminya, istriku tuh sangat kepingin, aku sangat kecewa, saya kasih apa segala macam. Saudara tahu ketika tanya perspektif istrinya, kita ini udah seret,
Dia itu ugal-ugalan, selalu boros, gak pernah ini uang. Sekarang uang kita dihambur-hamburkan, punya anak, perlu sekolah, dia beli ini, beli itu. Sekarang dia beli handphone pula, alasannya buat saya. Nah, saya lihat ya, relasi sudah rusak. Dikasih handphone pun bilang kamu salah, karena memang relasi sudah rusak. Ya, maka suami ini kan perlu belajar juga bagaimana mengatur keuangan dengan baik, memulihkan relasi, ya kan? Jadi problemnya di mana? Kembali ke diri. Bagaimana dia melihat masalah keluarga dan sebagainya. Perlu dicek apakah keluarga suaminya dulunya berada sehingga dia sekarang ada kesulitan mengatur keuangan, atau memang dia nggak berada dan dia nggak bisa atur uang dan sebagainya. Itu banyak hal. Itu bukan sekedar masalah keuangan, saudara. Itu berkait totalitas, itu juga masalah hati dan sebagainya. Ya, nah, jadi masalah relasi. Sementara kalau relasinya sudah baik, perkataannya nggak tepat pun bisa jadi tepat. Yang celaka adalah kadang-kadang kita kompromi kalau nggak hati-hati, ya kan? Sudahlah, ini relasi baik, kita mendiamkan. Tapi prinsipnya seperti itu, saudara. Seringkali orang lebih gampang mengampuni kalau misalnya relasinya baik. Misalnya, saya ambil contoh, saudara sekalian. Tadi pagi kan saya harusnya pimpin baptisan, tapi saya lupa bawa toga gitu ya. Lalu kemudian saya menjelaskan makna toga, sekaligus saya minta maaf gitu kan ya, saya memang salah gitu. Tapi kalau saya boleh jelaskan tema toga itu maknanya seperti ini, saya kasih penjelasan gitu ya. Nah, bagi orang yang relasinya baik sama saya, masalah toga aja diurusin, enggak lah Pak, itu biasalah masalah kayak begitu, itu enggak prinsip. Tapi bagi orang yang relasinya dengan saya tidak baik, cari alasan manusia satu ini gitu kan ya. Gimana saudara? Benar pun selalu salah, apalagi sudah salah gitu kan ya. Bisa tambah salah lagi. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita tuh relasinya memang sudah, relasi juga dikaitkan dengan persepsi, masalah celakanya begitu. Kalau kita tidak bisa mengatur persepsi dengan baik, maka kita selamanya juga akan benci orang itu. Dan komunikasi kita juga tidak akan baik. Ya, karena ada saatnya kita perlu menata persepsi, belajar mengampuni, belajar menerima dan sebagainya, kita diubah, relasi kita dipulihkan. Lalu kita tell the truth with love, seperti kata Paulus, mengatakan kebenaran tapi dengan kasih. Kita juga bukan hanya sekedar ngomong, tapi memikirkan relasi. Ambil contoh saudara ya, kita nggak bisa ngomong, gua mau jujur, kenapa? Lu jelek. Itu kan kalimat yang menyakitkan saudara. Jadi lu tuh jujur apa mau ngatain saya gitu. Batasannya tipis bro gitu ya. Jadi kita harus mengucapkan kalimat-kalimat bahkan yang jujur itu dengan kasih. Nah, misalnya kita pikirin siapa yang harus ngomong. Kadang kan dalam masalah rohani mentoring seperti itu. Coba kamu yang bicara karena kamu lebih dekat sama dia. Mungkin kamu ketika tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah orang yang dekat itu ketika berbicara mungkin tidak lebih ofensif. Belum kenal tiba-tiba ngomong udah pasang benteng. Tapi ketika sudah kenal mungkin bisa lebih terbuka, bisa lebih menerima. Karena mungkin dia sudah punya relasi yang baik sebelumnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, komunikasi berkait dengan relasi. Maka ketika berbicara sama anak, perhatikan juga relasinya. Berbicara dengan pasangan, perhatikan relasinya. Ada emosi saudara. Ketika sudah bicara, lu gua ngomong bener. Tapi apakah ada curiga, apakah ada takut, apakah ada marah, apakah ada penerimaan, apakah ada penolakan, apakah ada kasih? Karena ini masalah relasi saudara. Ya, jadi misalnya saya mengatakan begini, makan. Maksudnya nih, ya makan, tapi kan ada emosinya dan itu menandakan relasi. Sudah makan belum? Sudah. Sudah makan belum? Sudah, Ma. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Sudah, Ma, sudah. Relasi juga. Sudah makan belum? Sudah. Makanannya mungkin gak enak sekali. Jadi sama-sama ngomong gitu. Kamu setuju gak? Oke, boleh. Kamu setuju gak? Setuju. Orang udah kerasa something. Ada apa? Gak apa-apa. Kok gak apa-apa kayak begitu? Gak apa-apa. Biasanya kalau gak apa-apa, gak apa-apanya gak kayak begitu.
Enggak, dari dulu enggak apa-apanya seperti ini. Kamu beda deh. Enggak, kamu aja yang sensi. Kamu biasanya enggak seperti ini. Mau tampil beda kenapa enggak boleh? Nah, gitu kan ya. Itu masalah relasi, saudara, masalah emosi dan sebagainya. Nah, jadi bukan sekedar masalah apa yang kita ucapkan, saudara, tapi relasi kita itu seperti apa. Kita perlu bergumul dengan itu. Waktu saya mau bicara, meskipun saya menegur, meskipun saya konfrontasi, relasi saya itu apa? Lalu bagaimana kita mengungkapkannya dengan baik? Misalnya begini, saudara. Kamu bodoh. Sampai kapan kamu bisa begitu? Dengan misalnya, aduh kok kayak begini ya, apa yang bisa saya lakukan untuk bantu kamu? Itu dua hal yang berbeda. Yang satu mau terlibat, yang satu mau berelasi, yang satu menolak. Kamu kayak begini terus ya, parah loh kamu ini. Dengan yang kedua, kamu kalau kayak begini terus, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki kamu? Billy Graham tuh lihat, saudara, pacarnya itu makin gemuk dan tidak sehat. Lalu Billy Graham itu beda sama pacarnya, dia itu suka olahraga, saudara. Dan rajin olahraga. Terus dia lihat pacarnya, waduh ini kok kayak begini, mau menikah nanti dia gak sehat ini. Pola hidupnya gak sehat. Dia itu lakukan apa, saudara? Ini kesaksian dari Ruth Graham, istrinya ya. Billy itu punya keinginan aku ini menjadi rajin. Apa yang dia lakukan? Jam 5 pagi dia udah di depan rumah. Ruth, olahraga yuk, disamperin, saudara. Dia bela-belain datang untuk ngajakin Ruth lari pagi. Biar ada temennya, jalan, ditemenin, olahraga, lari-lari, pulang. Setiap hari sampai terbangun pola kebiasaan. Jadi dia gak mengatakan, dasar Ruth, kamu ya, kerjaannya makan tidur gitu ya. Kamu agak mirip dengan babi, waduh gitu kan ya. Enggak, tapi dia mengkomunikasikan dengan baik ya oke, kamu perlu olahraga, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu? Dan dia datang, saudara. Dia datang dan dia akhirnya, karena kan seringkali manusia itu bukan masalah teori kan, saudara, masalah pembiasaan, habit. Dan kadang-kadang sesuatu habit bisa berjalan tapi butuh start itu loh. Kadang-kadang butuh itu, di satu kondisi startnya jalan, akhirnya jalan. Ya, dan akhirnya itu yang dilakukan oleh Billy Graham. Jadi masalah relasi, dan saudara sekalian, kalau relasinya itu merusak, ya kan? Relasi bisa dirusak dengan komunikasi. Jadi kadang-kadang saudara, kebencian yang berlebihan itu bisa menghancurkan. Hoax itu menghancurkan relasi, saudara. Ya. Nah, jadi komunikasi bukan hanya berfokus pada isi, tapi relasi juga. Yang ketiga sekarang, saudara, tadi kita sudah memikirkan mengenai komunikatornya, bicara mengenai komunikasi dan relasi. Dan yang ketiga, saudara, dalam konteks pernikahan mungkin sekarang ini zaman handphone yang penting ya, saudara ya, komunikasi dan kehadiran. Waktu Anda berkomunikasi, Anda ada di mana? Presence itu penting, saudara. Ketika Tuhan berkomunikasi kepada manusia, dia memberikan 33,5 tahun di dunia ini untuk berkomunikasi secara penuh kepada manusia. Inkarnasi, saudara. Yesus hadir loh, saudara. Gak nyambi nonton TV di surga. Gak ada TV sih ya. Mungkin nonton kita tuh kayak nonton TV kali gitu ya. Drama di situ. Dia turun ke dalam dunia, saudara. Dia hadir 33,5 tahun bersama dengan kita. Nah, seringkali kan di dalam zaman serba gadget ini, kita berkomunikasi tapi kita nggak hadir. Satu hal yang hilang itu adalah presence, saudara. Saudara boleh hadir di sini, pikiran saudara hadir di mana, kita nggak tahu. Saudara boleh hadir di rumah, tapi hati Anda ada di mana, kita nggak tahu. Maka satu atap belum tentu sama-sama hadir di sana. Karena sama-sama satu atap, yang satu hatinya kemana, yang satu hatinya kemana. Maka salah satu latihan yang paling penting di zaman ini adalah latihan silence and presence. Ada saatnya diam, dan ada saatnya berhadapan. Sudah lihat deh, orang kalau sudah berhadapan sama berhadapan, biasanya nggak tahan, langsung dia keluarkan alat di sakunya. Ngecek sesuatu yang mungkin juga nggak perlu dicek. Saudara mungkin perlu misalnya diet, saudara diet itu bukan cuma makan ya.
Ada diet macam-macam, diet ini, diet itu ya. Jadi diet keto, diet misalnya karnivor, diet macam-macam lah gitu ya. Ada begitu banyak macam diet. Oke lah saudara ikut diet ini, diet itu, tapi diet jiwa juga perlu gitu. Misalnya diet HP gitu. Misalnya saya buka, kecuali saudara memang pakai buat kerja ya gitu ya. Memang saudara kalau misalnya bagian jawab telepon Anda jawab sejam sekali Anda dipecat gitu kan ya. Tapi mungkin ada yang nggak seperti itu gitu kan ya. Karena memang tugasnya saudara sekarang nanti panitia KKR yang TKN yang jawabin WA gitu ya. Saya sesuai kata Pak Ivan, saya 3 hari sekali akan jawab. Ya saudara akan dipermasalahkan sama teman-teman humas gitu karena nggak balas chat gitu kan. Nah, kalau tugas saudara tidak seperti itu atau Anda sedang di bagian 911 gitu ya dan saudara tidak lihat chat orang sudah mati atau ada kebakaran gitu ya. Lewat dari semuanya itu ketika saudara itu misalnya bisa, cobalah Anda tidak membuka handphone waktu tertentu. Dan ketika berhadapan dengan orang, presence hadir dan bicara dengan orang itu. Biasanya banyak orang sudah lupa bagaimana ngobrol dengan orang lain. Saudara. Kenapa? Karena handphone. Saya pada waktu belakangan ini, saudara, ketika juga ada banyak kesibukan untuk menulis, saya ingat nasihat dosen saya, profesor saya pernah bilang begini, menulis paper itu juga bukan sekedar tidak sekering yang orang sangka. Di situ kita juga bisa belajar sangkal diri. Bagaimana caranya, Prof? Yaitu adalah coba kamu komitmen pada dirimu sendiri. 2 jam sekali aku ngecek handphone. Dan ketika itu dilakukan, saudara-saudara sekalian, dunia tidak runtuh loh, benar. Dunia tidak runtuh. Konsentrasi, berpikir, berdoa, menulis, membaca, merenungkan, membandingkan, analisis, ya kan? Lalu kemudian dan memang kadang-kadang kita kan cenderung sudah kebiasaan, saudara. Ya. Tapi ketika kita belajar tertentu ya, lalu kita belajar hadir di satu tempat, hadir bagi orang lain, ya, ngobrol gitu. Ya, Nak, kenapa? Mah tanda tangan di sini. Ya, mana? Sini. Ya. Gimana harimu di sekolah? Jawab. Gitu. Orangnya sambil, kirain mama lagi sibuk. Enggak, ini mama dengerin, ngomong coba. Gitu. Coba saudara lihat kayak begitu. Ini kan pemandangan sehari-hari, saudara. Heran ya Pak Ivan, anak saya tuh handphonean terus. Apa yang terjadi? Ya ibunya juga handphonean gitu kan. Bagaimana kalau kita berlatih presence? Bagaimana kalau kita berlatih itu? Karena dalam sebuah pernikahan, saudara, ketika suami pulang kantor nanti ya, bayangkan saudara yang belum menikah nanti suami pulang kantor capek gitu kan ya. Yang dibayangin apa saudara? Istri yang curhat? No. Nonton saudara. Iya kan? Dan ketika dia mau nonton, istri bilang, bisa ngomong. Kira-kira apa yang terjadi dalam persepsi dia? Setan tiba. Penghalang pada kesenangan. Dan kita merasa berhak mengatakan, kamu kan tahu aku kerja dari pagi sampai malam, kamu cuma di rumah saja, gitu kan ya. Saja, gitu kan ya. Dia nggak tahu apa itu nyapu ngepel, masak dan sebagainya, jemput anak sekolah dan sebagainya ya. Saja gitu kan ya. Dikomplain sama orang tua lain karena dorong anaknya gitu kan ya. Dan sebagainya itu. Kamu di rumah saja, saya kerja. Kenapa sekarang saya harus menanggung urusanmu? Rumah kan urusanmu. Kamu manajer di rumah ini. Artinya kamu tidak becus, cuman saya gak bisa pecat gitu kan ya. Waduh kok begitu ya gitu kan ya. Ya karena dia gak ada presence itu. Berlatih ada di hadapan. Ada satu restoran di Singapura saya diajak makan sama jemaat, peraturannya Pak Ivan. Di sini handphone harus dimatikan. Wih, bagus sekali konsepnya, aku mau ke restoran itu. Ini restoran khusus keluarga, jadi di restoran ini tidak boleh ada yang telepon. Itu peraturan restoran. Wah saya seneng, aku pergi. Diajaklah anak-anak remaja saudara. Wah gue bakal ngobrol sama anak-anak remaja sama ibu-ibu. Bener, datang ke situ ya kan, ngobrol-ngobrol. Anaknya semua begini saudara, anak remaja. Loh, saya tanya, Pak, Bu, katanya kan gak boleh telepon. Kok anak-anaknya pada zaman itu SMS ya, pada SMS-an. Iya Pak, gak boleh telepon, tapi boleh SMS.
Saya bilang sama aja kayak begini gitu kan ya. Ini mah nggak presence juga. Kirain konsepnya bagus, harusnya disempurnakan. Tidak boleh telepon, tidak boleh texting, tidak boleh nonton, tidak boleh apa. Ngobrol lah sama sebelahmu gitu kan ya. Nanti saya nggak telepon, nggak apa, saya main game gitu kan ya. Jadi macam-macam. Tapi itu latihan yang perlu bahkan untuk anak-anak, saudara, presence. Jadi kita seringkali bicara, khususnya di zaman banjir informasi, tapi kita tidak hadir, saudara. Maka itu menjadi semacam idle talk. Sebetulnya nggak terlalu penting. Karena kadang-kadang saudara yang kita ngomongkan tuh nggak penting, tapi presence kita tuh lebih penting. Anak-anak melihat ada kehadiran yang lain. Lalu kemudian di situ diisi dengan berbagai macam pembicaraan yang lain. Dan yang paling indah adalah kalau kita hadir dan kehadiran kita itu bisa mengubah, memberikan dampak. Yang tadinya takut menjadi ada keberanian, yang patah semangat menjadi lebih semangat, yang sedih menjadi ceria. Itu kehadiran yang berdampak, saudara. Nah, ini perlu dipupuk di dalam sebuah keluarga. Ini perlu kerja keras dan ini perlu pengorbanan. Ya, kira-kira ini beberapa hal, saudara, ya, di dalam komunikasi yang perlu. Komunikasi itu topik yang luas ya. Saya ngajar di STT itu kan biasanya kalau kuliah itu 12 pertemuan kali 2 jam atau 2 jam setengah itu ya. Jadi itu tema komunikasi satu hal yang sangat luas. Itu pun padat, saudara. Kalau di sekolah komunikasi itu nanti ada komunikasi macam-macam. Komunikasi periklanan, komunikasi visual, ada komunikasi psikologi komunikasi, ada komunikasi pemasaran, ada komper itu ya, itu periklanan, ada namanya nanti public relation ya, atau PR, itu tipe komunikasi lain, ada jurnalistik, itu semua kajian ilmu komunikasi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan, saudara. Silakan acungkan tangan kalau mau ada pertanyaan. Sore Pak Ivan. Ya, silakan. Ini lebih ke praktikal sih ketimbang theoretical. Ya. Kan ada orang yang kalau bicara dia memang nadanya lembut gitu ya, memang soft spoken. Ya. Tapi ada orang yang kalau ngomong ngegas gitu Pak, meskipun niatnya baik. Ini agak personal tapi udah berakhir hubungannya jadi nggak apa-apa. Jadi kayak dulu mantan saya tuh orangnya sebenarnya maksudnya baik tapi ngomongnya ngegas gitu kan. Terus waktu saya bilang aku nggak suka kalau kamu ngomongnya nadanya tinggi, terus dia bilang ya tapi kan ini memang aku gitu, nadaku emang ngegas gitu. Yaudah kamu terima atau yaudah kita nggak usah bareng. Itu gimana ya Pak nyikapinya? Maksudnya buat next atau saya sendiri juga kadang kalau ngomong agak ngegas gitu kan. Iya. Jadi ya itu apakah memang ya sudah kita harus mengerti ada orang yang memang kalau ngomong defaultnya nada tinggi meskipun maksudnya baik atau gimana? Thank you. Iya, tahu dari mana bahwa kita adalah yang seperti itu? Apakah dia dari lahir ngomongnya ngegas? Oh Pak, waktu saya tanya dia ya ngomongku kayak gini gitu, teman-temanku sudah tahu semua gitu. Iya. Mengertilah gitu. Dia. Dari mana kita mau mengerti, tapi kan kita perlu data. Kira-kira apakah dia dari lahir seperti itu, dari kecil seperti itu? Enggak kan? Kita dipengaruhi, kalau saya lahir di Jawa, saya medok. Saya medok karena saya lahir di Jawa. Apakah saya bisa menjadi tidak terlalu medok? Ya bisa. Tapi tetap memang ada. Kenapa? Saya dipengaruhi lingkungan saya. Dia ngegas juga pasti dipengaruhi, mungkin papanya orang semangat, mungkin apanya segala macam, dia jadi ngegas gitu. Tapi kalau itu sudah sampai tahap mengganggu, apakah bisa dikurangi? Tentu saja bisa. Jadi apa yang disebut dengan diri, nah itu kita perlu hati-hati. Tahu dari mana itu dirimu. Jangan-jangan itu belum dirimu. Karena diri itu progresif, diri itu tidak fix, diri itu berkembang. Tahu dari mana itu diri kita. Karena diri kita itu berkembang, dipengaruhi budaya, dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi apa. Diri kita berubah kok. Saya dulu tuh dibilang capje sama teman-teman saya. Ketika saya datang ke Jakarta, capje gitu. Karena saya kalau ngomong, mereka ngomong capcay. Kalau saya ngomong capje. Terus teman-teman saya tuh sering ngomong, mereka sih bercanda gitu ya. Itu everything. Jadi mereka nyanyi, zaman saya kuliah dulu terkenal lagunya ini ya, Bryan Adams. Everything I do it for you gitu kan. Everything I do it for you gitu ya. Terus saya juga dipanggil bebek. Mereka kalau ngomong tuh bebek. Van coba bebek gimana bebek Van? Bebek ini. Nah itu.
Jadi panggilan saya Bebek, Capce, everything gitu ya. Everything I do it for you gitu. Apakah bisa berubah? Lumayan loh saudara gitu. Lumayan, cuma kalau ketemu orang Jawa ya udah langsung klop gitu. Cuma herannya ya, saya kalau di Surabaya itu malah logat saya Jakarta. Habis setelah selesai itu saya pergi ke Jakarta, saya langsung ngomongnya Surabayaan. Ngomongnya Jawa gitu. Saya bilang ini konslet apa kenapa gitu kan ya. Justru kan harusnya aku di sini ngomong Jawa gitu. Ya. Nah, itu dipengaruhi, tapi apakah saya seperti itu? Enggak tentu juga gitu. Itu kan dipengaruhi ketika saya ke Jakarta dipengaruhi Jakarta, ketika sini saya dipengaruhi sini. Jadi saya itu tahu dari mana, saya itu fix. Nah itu saya kira ya, mungkin kembali ke manusianya, konsep manusia, konsep tentang self-nya itu yang salah. Ya, itu masih ngomong ngegas. Kalau misalnya dia ngomong memang aku pemarah, lu mau apa? Mati lah gitu. Gua memang pemarah, lu mesti terima gua pemarah begitu. Oh jadi Tuhan cipta lu pemarah. Ternyata dia pemarah kenapa? Karena memang dia arogan. Nah kan harusnya bertobat. Masa arogan? Ya memang begini, memang kan aku pendosa, yuk mesti terima aku pendosa. Wah celaka. Kalau gitu enggak ada tempat untuk pertobatan, diterima aja semua. Sekalian aja, lu mesti terima, saya juga selingkuh. Wah celaka gitu kan ya. Mana ada manusia seperti itu, dosa dan sebagainya itu kan harus diubah. Harus ada pertobatan. Jadi saya kira mungkin itu sebaiknya sih ya kita belajar mengenai konsep self dan kita berubah, termasuk diri kita. Meskipun sudah berubah, tetap ada hal yang bisa tersisa. Nah itulah baru di situ kita memaklumi. Ya, ambil contoh, saya konseling sama satu orang laki-laki yang merasa disikat terus sama istrinya. Saya nanya, ibu profesinya apa? Saya pedagang di Mangga 2. Saudara kalau pergi ke Mangga 2, datang, kau boleh kok, iya kaos kok boleh kok, 5.000 kok, 5.000 kaos, 100.000, 5 kok, 100.000, boleh kaosnya obrol, kayak begitu saudara. Berapa nih Cik? 100.000 5, mahal, enggak ini apa gini, coba kalau harga segitu saya lah kok yang beli sama engkau gitu. Ini untungnya udah tipis, Cik, saya dari dulu bilang untungnya tipis, nggak ngambil untung masih jualan lagi kan berarti lu untung gitu. Ya, defaultnya kayak begitu ya Cik, gitu kan ya. Di sini gitu kasar kan, teriak apa segala macam, tawar-tawaran apa. Nah sampai rumah, suaminya bilang istri saya itu ngomongnya kenceng sama kayak begitu kan, saya telusuri. Kerjaanmu apa? Pedagang di pasar. Saya bayangin ngomong sama suaminya, ya tolong ini, nah, kayak begitu kan gitu kan ya. Ya cobalah belajar, tapi bagaimanapun juga, nah disinilah sisi suami mengerti kan, kamu menikah sama encik-encik Mangga 2. Ya, kamu bukan menikah sama putri Solo yang di Keputren, bukan, ya kan. Jadi itu adalah panggilanmu untuk menghadapi. Jadi kita juga tahu kita nikah sama siapa. Jadi dua sisi sih saya lihat ya. Jadi harus sama-sama improve. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, kemarin anak saya nonton YouTube ya. Terus saya bilang, coba kamu perhatiin orang ini, kamu capek nggak? Papa dari tadi dengerin capek. Kenapa Pak? Apa bedanya? Lihat, anak ini kalau ngomong selalu teriak. Ya. Anak itu dapat hadiah, wow, namanya apa? Wow, dapat wah gitu. Anak saya bilang, iya ya baru sadar dia selalu teriak ya apapun ya. Dia mulai ketawa dari awal sampai akhir teriak. Iya kamu ya kalau kayak jadi anak kayak begitu dengerin capek setengah mati. Coba ganti channel, dia cari channel. Ini lebih tenang Pak gitu kan ya. Iya ini lebih tenang. Ini kayaknya lebih baik gitu ya. Jadi sama-sama channel anak-anak ternyata ada anak yang ekspresi seperti itu dan kerasa loh saudara. Orang yang teriak terus itu ya. Kok capek ya dengerin ya gitu. Nah kita juga gitu kalau di rumah kita kerjanya teriak terus ya kasihan yang dengerin ya gitu. Kasih mereka istirahat lah gitu. Oke, tadi ada yang mau tanya silakan. Pak izin tanya, kalau tadi yang Bapak berikan contoh itu kan antara suami dengan istri yang maksudnya secara kerohanian tuh tidak maju bersama gitu ya. Ya. Tapi bagaimana kalau kondisinya itu adalah anak dengan orang tua, anaknya yang bertobat lebih dahulu, lalu kemudian maksudnya mengenal Tuhan lebih dalam seperti itu, lalu kemudian akhirnya ngomong dengan orang tuanya itu
ya tidak nyambung sama seperti itu. Iya, Gimana iya. ya yang harus kita lakukan? Ya, ini sudah kasus ya. Ini kan konteksnya kita bicara komunikasi dalam pernikahan. Ini kan mempersiapkan pemuda untuk masuk dalam pernikahan. Jadi boleh dibilang relatifly lebih bagi orang yang sudah masuk itu ya idealis gitu. Karena kan ini bicara mengenai yang belum masuk. Tapi ketika sudah masuk kan ceritanya itu nanti bisa konteksnya macam-macam. Bisa akhirnya bagaimana ya? Saya memang menikah pasangan saya nggak siap. Ya, itu kan bisa aja terjadi. Iya kan, dan memang situasi kadang-kadang nggak memungkinkan, memang harus menikah. Nah di sini kan yang diperlukan adjustment. Ya, jadi saya bicara tadi kalau memang benar-benar ideal, tapi kan seringkali memang nggak ideal. Nah ini kasusnya adalah anaknya bertobat, orang tuanya belum percaya. Mungkin kita bisa belajar banyak dari kasusnya Esther kali ya, ketika berbicara. Jadi kita juga memahami orang tua kita berpikir. Kristus kan juga mau memahami kita gitu ya, dia inkarnasi dan seringkali Yesus bertahap dalam mengemukakan pendapatnya. Dia nggak langsung mengatakan ini begini, tapi dia bertahap, dia membangun satu persatu sampai kita tuh siap. Gitu. Yesus nggak datang mengatakan kamu nanti akan mati di segini-gini karena aku akan disalib, kamu akan menderita. Nggak begitu langsung itu. Dia ada satu tahapan-tahapan sampai akhirnya yang paling sulit dia jelaskan. Nah demikian juga dengan orang tua. Jadi Kristen tuh begini-begini, dia shock, kaget gitu kan ya. Lah kok jadi orang Kristen kayak begitu? Ya, Ma, Pa, aku mau jadi orang baik, misalnya seperti itu. Dan kita juga buktikan di rumah ketika ikut Tuhan tuh berubah jadi baik. Kalau orang tua cuma taunya jadi Kristen itu pergi nggak pulang-pulang, ya dia benar payah nih orang Kristen gitu. Tapi kalau jadi orang tua, ini kesaksian dari murid saya yang papa mamanya nggak Kristen. Saya tanya gimana papa mamamu? Iya, saya memang pulang malam, tapi selalu bawa mie pangsit kesukaan mereka gitu. Jadi maksudnya anakku ingat orang tua loh, kayak begitu loh. Jadi bukan cuma sekedar perginya, tapi dia nggak lupa memberikan cinta kasih ke rumah. Nah jadi bicaralah pada bahasa mereka. Ada satu pemuda tanya sama saya, kok aku tuh ya dimarahin sama mama, kenapa? Kasih persembahan. Loh kenapa begitu? Mama bilang duit aku kasih susah payah. Kenapa kamu kasih ke gereja? Dimakan sama pendetanya. Nah, saya bilang kamu jelasin cara berpikirnya kepada mama. Bilang, Ma, jadi orang saya diajari mama jadi orang baik. Ingat orang-orang susah, ingat pekerjaan yang penting. Saya mau ada misalnya penginjilan, mau ada dana sosial, mau ada namanya membantu orang bencana alam dan sebagainya. Beramal, itu sesuatu hal yang mulia dan baik, Ma. Lalu saya juga mau belajar pengaturan keuangan. Uang mama nggak saya hamburkan sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, apa segala macam. Nah dengan pengaturan yang seperti itu kan, dengan cara berpikirnya orang tua, oh bukan duit gua semua dikasihin ke gereja, ya orang tua marah gitu kan ya. Tapi dengan kita memberikan penjelasan bagaimana kita mengelola keuangan dan perspektifnya dia juga perlu dijaga. Kan orang tua datang, kenapa sih kok lu ke gereja terus, orang cuma 1 jam selesai kan kalau ke kelenteng, kamu ngapain Senin pergi, Selasa pergi, apa segala macam, apa sih yang kamu kerjakan? Nah bagaimana kita berkomunikasi? Bisa nggak kita berkomunikasi dari perspektifnya mereka, supaya mereka paham apa yang kita kerjakan? Ya, nah jadi mungkin itu, selain kita juga memperhatikan mereka, kita nggak lupa mereka. Misalnya saudara ya, di keluarga istri saya itu, saya kalau disuruh sembayangan saya pasti nggak mau ikut. Ya, saya punya alasan kuat. Istri saya waktu itu, saya alasan apa ya? Bilang nggak mau istriku, ya kan? Saya selalu bilang saya pendeta, saya tidak bisa ikut seperti itu. Nah, kan pasti mereka komplain, ini orang jadi Kristen, gara-gara jadi Kristen jadi fanatik, jadi begini, nggak hormat sama orang tua. Tapi hal-hal lain yang bisa saya bantu, saya support. Sembayangan nggak ikut, saya support konsumsi transportasi apapun, ya kan? Ada orang keluarga yang kesusahan, saya sumbang makanan. Ada yang masuk rumah sakit, saya ikut berbagian. Jadi apapun yang bisa kita kerjakan, kita berbakti sama keluarga, sama apa. Tapi dengan demikian mereka melihat kekristenan itu memang dia punya prinsip. Tapi bukan berarti di situ mereka tidak ada kepedulian, nggak ada cinta kasih. Ya, jadi perhatian, kalau ada saudara susah, dibesuk, di apa dan sebagainya. Nah, kalau sama orang tua kita jalin relasi baik, orang tua juga pikir, kadang-kadang kasih hadiah surprise buat mereka. Ya kan? Ini kan bahasa mereka berpikir mungkin dengan kategori berbeda dengan kita. Oh gue diperhatiin, oh gue apa, itu cara mereka berpikir. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan.
Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ivan untuk kesempatannya. Mm. Saya ingin bertanya, apakah tadi soal pimpinan Tuhan, apakah ada parameter-parameter yang bisa kita perhatikan ya? Jadi tidak sepertinya apa-apa nanti kita jadi memudahkan, oh ini pimpinan Tuhan, ini panggilan Tuhan gitu. Tapi parameter seperti apa yang harus kita gumulkan gitu ketika seperti tadi cerita Pak Ivan. Sulit Pak, kalau parameter memang sulit. Kenapa? Karena memang nggak ada yang tahu. Yang tahu mungkin adalah orang yang sedang bergumul, tapi mungkin setelah lewat, gitu. Gini saudara, ketika Pak Cipto membangun GRI Kertajaya ini, siapa bisa judge itu pimpinan Tuhan apa tidak? Saudara dipersilahkan punya pendapat yang berbeda-beda kok gitu. Tapi yang pasti Tuhan izinkan lewat Pak Cipto, ini gereja berdiri, iya kan? Jadi ada yang bilang itu kan subjektif Pak Cipto, mungkin saja. Tapi mungkin nggak yang subjektif dipakai Tuhan, mungkin juga. Jadi kalau lihat parameter bagaimana kita bisa tahu itu pimpinan Tuhan apa enggak, kita nggak tahu. Oh, bukti kok terjadi ada gereja ini, pasti pimpinan Tuhan. Loh, belum tentu loh. Iya kan? Belum tentu. Tapi mari kita lihat sesuatu yang lebih luas. Gini saudara, selama itu tidak melawan firman Tuhan dan jadi berkat buat orang lain, apa salahnya kita lakukan gitu? Apa salahnya? Bukankah itu kehendak Tuhan? Berarti ketika kita mengerjakan kehendak Tuhan, setidaknya saya sedang menjalankan pimpinan Tuhan secara umum. Mungkin gak secara personal aku melanggar panggilan Tuhan? Mungkin, tapi secara umum tidak. Aku melakukan semuanya exactly karena tidak melawan firman Tuhan. Membangun rumah Tuhan, lalu kemudian ada banyak jemaat dapat berkat. Melawan Tuhan? Ya enggak melawan Tuhan toh gitu. Tapi mungkin gak aku harusnya terjun ke jalanan gak membangun ini? Mungkin saja. Nah, konteks istri saya kan dia bukan sedang mengerjakan pekerjaan yang gak benar. Dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Dia merasa ada panggilan di satu tempat. Ya silakan kamu bergumul. Mungkin dia salah gak? Mungkin aja. Tapi tahu dari mana kita benar apa salah? Yang penting bukan hasilnya. Yang penting adalah proses pergumulannya. Kita kadang-kadang itu kena manajemen result management ya. Semuanya adalah hasilnya, endingnya. Enggak, di hadapan Tuhan enggak gitu. Saya kemarin diskusi sama satu orang yang sedang ngambil doktor, diskusi tentang pimpinan Tuhan dan sebagainya. Saya bilang begini, sebenarnya ya kalau kita bicara hasil ya, semua yang kita kerjakan tuh upil di hadapan Tuhan, mainan. Kita tuh berantem, lihat ada satu anak ya, ini pimpinan Tuhan, ini pimpinan Tuhan. Ada yang satu bikin origami, Tuhan maunya warna hijau. Yang satu bilang Tuhan maunya warna merah. Lu tahu dari mana warnanya mesti merah? Ada anak yang mengatakan aku pengen bikin 1000 origami. Lalu dia bikin 1000 origami. Oh saya hebat, saya bikin 1000 origami. Di depan orang gede cuma 1000 origami. Gua bangun lebih gede dari origami kok. Gua bangun gedung. Bagi seorang arsitek hebat. Tapi anak itu bangganya luar biasa. Di hadapan Tuhan kita ini kayak orang bikin origami. Saya mau bikin yang gede, pencakar langit. Buat Tuhan origami juga. Jadi kalau dipikir-pikir, apa sih kita yang mengesankan Tuhan? Enggak. Yang paling penting apa? Tapi ketika saya membuat origami, saya bergumul sama Tuhan, saya berproses, itu membentuk saya. Bukankah itu penting gitu? Kita di dunia juga begini. Saya sama saudara tuh, yang kita kerjakan mungkin juga gagal. Saudara. Mungkin loh. Ada saudara yang berhasil luar biasa, ada yang gagal. Nilainya dari mana? Apakah yang berhasil pasti lebih rohani dari yang gagal? Kadang-kadang enggak tentu. Kadang-kadang tidak tentu. Yang penting apa saudara? Proses bergumulnya. Jadi apakah exactly gini saudara? Kalau saya gagal exactly mencapai apa yang harusnya saya menuju, apakah saya benar-benar tidak ada gunanya? Enggak saudara. Karena prosesnya itu yang penting. Proses menggumulkan, bergumul, di mana mencari wajah Tuhan, itu yang membuat kita itu menjadi sebuah diri justru. Karena ada itu. Ya, kalau nggak ada pergumulan itu, begini, robot itu saudara. Kita kan kepengennya jadi robot, bukan mau jadi diri. Kalau robot tuh nggak ada krisis identitas, nggak ada pernah bergumul, nggak ada kesulitan, nggak ada. Tapi ketika kita krisis, bener nggak Tuhan mau ini atau kayak begini, saudara itu bergumul. Nah itu yang bikin kita menjadi manusia. Dan itu yang seringkali kita hindari. Ketika remaja bergumul, orang tua mulai resah.
bergumul, kadang ke sini, kadang kiri, wah anak kita bingung, orang tua juga ikut bingung gitu kan ya. Itu yang menjadikan kita itu manusia, menjadi sebuah diri. Terakhir mungkin, silakan. Ya, ada lagi di belakang. Ya. Pak, ini karena konteksnya pernikahan, Ya. kalau tadi calon atau kedua istri dan suaminya sudah benar-benar mengejar kekudusan, terus memperbaiki hatinya dan lain-lain. Tapi ada nggak sih Pak fundamental difference antara cara perempuan berkomunikasi dan cara laki-laki berkomunikasi yang akhirnya tetap ada miskom gitu kan, katanya bilang oh kalau laki-laki lebih general, kalau perempuan lebih detail. Itu sebenarnya secara psikologi benar kayak gitu atau gimana? Betul, kayak betul. Gitu, Pak. Memang fakta seperti itu. Oke, jadi menjembatani dan mengatasinya gimana ya Pak? Ya udah kita misalnya yang suami ya udahlah istriku seorang perempuan memang kayak gitu, ya udah gitu. Istrinya juga ya udahlah suamiku orangnya kan general kayak gitu. Jadi yang pertama perbedaan antara laki-laki dengan perempuan lebih mendasar itu adalah bahkan masuk pada genetik. Ini sebabnya menjadi argumentasi kita juga melawan ini ya. Saya di Fakultas Psikologi itu ngajarin murid-murid saya karena kan transgender itu awalnya dari psikologi tahun 50-an. Jadi waktu saya ngajar di Fakultas Psikologi itu saya jelaskan mengenai sejarah munculnya transgender itu dari percobaannya seperti apa dan sebagainya. Dan argumen kita kenapa kita tidak setuju transgender adalah karena kita laki-laki dan perempuan itu sudah implanted ya, sudah terprint di dalam DNA kita. Jadi kita sudah mati tinggal rambut kita. 1000 tahun kemudian orang ketemu rambut itu, analisis bisa tahu itu laki sama atau perempuan. Luar biasa loh. Dari cuman rambut. Orang bisa analisis itu laki apa perempuan, itu tertanam sampai helai rambut, bisa dites DNA-nya. Jadi makanya kalau ngelawan transgender itu kita sama Richard Dawkins kok temenan itu kan orang ateis ya. Temenan, kenapa? Dia mengatakan, kurang ajar juga sih, itu transgender itu ideologi yang lebih dan LGBT itu lebih berbahaya dari ini, lebih berbahaya dari kekristenan katanya begitu. Wah kurang ajar itu, karena setidaknya kekristenan masih mengajarkan punya keturunan. Sementara kalau LGBT itu punah kita sebagai manusia, nggak survive gitu. Nah, mereka kan evolusionis ya gitu ya. Nah jadi secara biologi itu memang ada fakta perbedaannya. Jordan Peterson misalnya banyak sekali bicara mengenai perbedaan yang mendasar perempuan dan laki-laki. Dia psikolog ya, dia alirannya adalah psychoanalyst, populer karena dia pintar bicara gitu ya, orang Kanada. Agak dekat ke Kristen tapi masih belum gitu ya, tapi dia mulai simpati banyak ke Kristenan. Istrinya Katolik soalnya ya, jadi devoted Katolik, jadi itu yang mungkin menyebabkan dia respect sama kekristenan. Nah, jadi dia menjelaskan memang beda kok secara emosi laki-laki sama perempuan. Ya beda, misalnya gini aja, perempuan itu kan hormonnya sama laki beda. Itu fakta, jadi perbedaan psikologis antara laki-laki sama perempuan itu sudah fakta. Laki-laki nggak mengalami PMS, laki-laki nggak mengalami blues syndrome, ya, depresi pasca melahirkan dulu gitu ya. Saudara mungkin cuma bisa mengerti, tidak bisa memahami. Mengerti itu menjelaskan secara objektif, memahami itu masuk ke dalam perasaannya orang lalu kemudian memahami posisinya, susah. Ya kan, istri saya sampai usir orang itu. Terus dia bilang, kok saya bisa usir begitu? Keluar kamu semua gitu. Oh gitu kan ya. Jadi pada keluar tuh saya tenang-tenangin yang diusir. Terus bilang, enggak apa-apa itu saya tahu itu apa ya. Ya puji Tuhan mereka banyak yang sudah berkeluarga. Terus istri saya bilang, ya ampun, kok aku kayak begitu ya sama orang ya. Enggak ada sopan santunnya. Udah kamu kecapean, kamu tidur aja. Karena waktu melahirkan itu kita di ruang yang bisa dibesuk saudara. Dan kira-kira dalam 3 hari itu ada 500 orang besuk. Jadi istri saya kecapean, dia usir orang, dia teriak begitu ya. Saya bilang udah kamu istirahat aja, saya salah. Saya harusnya pesen yang ada jam besuknya. Nggak bisa yang seperti ini. Jadi dia terus datang.
Lalu akhirnya saya cuma bisa ngelihat, tapi saya susah untuk memahami hal-hal semacam itu. Dia bilang aku luka jahitan, masih nyusuin anak, terus kemudian mesti senyum terus orang datang, gitu kan ya. Jadi aku lelah sekali badan. Oke, saya pengalaman karena waktu itu nggak kepikir seperti itu gitu ya. Jadi itu menjadi satu hal yang perlu dipikirkan. Nah, tetapi memang ada perbedaan-perbedaan fisikal, psychological, dan pasti itu mempengaruhi. Karena tadi saya bilang komunikasi itu mulai dari manusianya, maka itu juga pasti sedikit banyak berpengaruh dalam pola komunikasi. Ya, jadi itu membentuk siapa kita juga. Nah, maka ada buku Men from Mars, Women from Venus itu kan ya, itu menunjukkan perbedaan, meskipun banyak orang nggak setuju buku itu, tapi itu ya ada benernya juga, memang seperti itu kok. Misalnya, saya sering kasih contoh, kalau misalnya anak mau pergi camping, mama tuh bawaannya itu 1 tas ransel besar. Ini bawa susu ultra, bawa tolak angin, ya, bawa salep, bawa obat alergi, bawa panadol, bawa sikat gigi, bawa odol, bawa listerin, bawa nanti vitamin C, bawa nanti kalau misalnya kaos kakinya double, terus pakaian dalamnya, terus jangan lupa nanti misalnya sleeping bag, terus nanti kalau misalnya ada gatal-gatal obat alergi, obat nyamuk, penuh saudara. Saya waktu dari Purwodadi mau study tour ke Jakarta, bawaan saya banyaknya minta ampun. Seminggu sebelum pergi mama udah siapin, bawa ini, saya masih ingat tuh susu ultra, itu pengalaman saya soalnya. Ma, buat apa bawa susu ultra? Loh, kamu nanti kalau di jalan gak ada susu ultra, gimana gitu. Terus saya datang kepada papa saya, Pak, aku mau study tour, berapa lama Van? Kira-kira 5 hari sampai seminggu. Oke, butuh duit berapa? Segini Pak, nih papa lebihin, pergi, selesai. Terus dia ngelihat bawaan saya, ketawa kan papa saya, wah gitu kan ya. Kamu mau pindahan apa mau study tour gitu papa saya. Ini mama susu ultra pun dibawa gitu kan ya. Terus papa saya bilang sama mama saya, kan kalau udah saya kasih duit pergi, dia bisa beli sendiri susu ultra, kan dia bisa jajan. Mama saya bilang, lah kalau dia pergi ke kampung terus gak ada susu ultra gimana? Lalu saya bilang, makan ke Jakarta, ya kan Jakarta ada kampungnya juga gitu kan. Ya jadi, nah ini kan pola seperti ini ya, mama baik secara naluriah apalagi ditambah secara budaya, itu berpikir mengamankan. Tuhan bikin dia menjadi orang yang mengamankan. Dia bisa kerja multitasking, dia teliti dan rapi, dan dia mengamankan. Sementara suami itu melihat ke depan, dia berpikir lebih global, kadang-kadang nggak detail, ya, dan dia lebih berpetualang karena dia dicipta untuk seperti itu. Nah makanya ketika suami mengatakan, Ma, aku dapat promosi, kita ke Papua, gajiku dinaikkan 5 kali lipat. Papua? Anak sekolah di mana? Lingkungannya seperti apa? Ada gereja di mana? Apa begini? Tuhan akan atur. Tiba-tiba dia jadi beriman gitu yang laki-laki. Yang perempuan mengatakan, tunggu dulu Pak, kamu udah iyain belum? Wah, setan. Ya, penghambat karir, kurang beriman gitu kan ya. Tunggu dulu, jangan disetan-setanin dulu karena memang dia bicara seperti itu. Wah, saya mau pindah kerja. Tunggu dulu Pak. Dapur ini Pak. Nah, dia pikirannya begitu Saudara. Kenapa? Ya karena memang ada keunikan. Nah, di situ kita memahami cara berpikirnya. Ada perbedaan? Ada. Ya, nah jadi memang kita mesti memahami bagaimana pola-polanya, lalu kemudian setelah itu kita bisa misalnya menjembatani. Misalnya laki-laki ya dia lebih cepat, dia lebih fleksibel, dia lebih berani, lebih apa. Perempuan kita harus maklumi, dia akan lebih ngerem, lebih. Tapi kalau kerja misalnya sudah bayangkan ya mama itu ya, dia buka kompor, terus kemudian dia masukin makanan ke microwave, terus kemudian dia nyalain mesin cuci, terus kemudian dia jemuran, terus sudah waktunya, ting
dia keluarin dari microwave, dia matiin kompor, terus kemudian dia angkat jemuran, dia semuanya multitasking, saudara. Ya. Coba itu bapaknya, ya. Bayinya masuk microwave, gitu ya. Ayamnya masuk jemuran, waduh gak karu-karuan gitu ya. Waduh gitu. Saya kemarin tuh karena istri saya tabrakan itu, saya bilang oke, saya antar jemput anak. Saya baru tahu gitu ya. Jemput anak 1:30. Lalu kemudian bawa anak pergi ke tempat jemput anak jam 2:15, anak saya sama anak tetangga 2. Lalu kemudian bawa pulang ke RMCI, lalu angkat anak satunya pergi ke les balet. Kira-kira 3:15 harus sampai les balet. Setelah itu tunggu, bawa 2 anak yang lain, anak selesai les balet, bawa dia pergi ke les Mandarin. Itu 15 menit, hanya 15 menit. Pantes kamu tabrakan, saya pikir gitu ya. Karena harus kebet 15 menit harus ke tempat lain. Sampai tepat setengah 3 harus turun, lalu pergi ke sekolah lagi jemput istri. Lalu kemudian ajak makan istri, lalu kemudian jemput 2 anak itu, terus pergi ke tempat lain. Setiap hari kerjanya begitu. Ini sampai ini tepat di sini, ini di sini, begini sambil begini sambil begini. Wah, memang perempuan kayak begitu. Itu mesti bangun jam 4 pagi, mesti masak, anak yang ini makanannya ini, anak yang kedua ini, anak yang ketiga ini pengen jajan di sekolah, dia harus kita pesen ke kantin, bawa ke sini. Nah, itu perempuan. Kalau saya ketemu istri, gimana kalau kita cari sopir? Gitu kan ya. Biar sopir yang pusing, saya mau kerja, gitu kan ya. Terus pergi ke kantin, berapa bayar ke ibu kantin untuk pikirin menu seminggu anak saya gitu. Jangan gitu kan ya. Saya pikirin menu, jangan ibu kantin gitu kan. Loh, saya nggak mau pusing, saya nggak mau bangun jam 4 gitu ya. Biar ibu kantin yang bangun jam 4 gitu. Itu laki gitu. Saya bilang, nggak bisa begitu. Wah, hancur kalau lu pegang itu. Anak kita makanannya kayak gimana gitu. Oh iya, oke. Serahkan kepada ahlinya. Makanya anak saya kemarin waktu bilang, "Pak, katanya papa mau beliin aku handphone ya?" "Iya, tapi future phone ya yang bisa telepon doang ya." "Nggak apa-apa, Pak. Tapi bisa WA nggak, Pak?" "Bisa." Anak saya udah seneng gitu. Kan saya jemput itu udah puter 6 kali itu, orangnya belum keluar, kemana nih anak gitu kan. Saya udah puter 6 kali. Terus saya pikir, saya kasih kamu handphone deh, jadi saya telepon, "Aku lagi piket, Pak," gitu. "Iya ya, susah ya, kamu lagi piket gak bisa kasih tahu. Saya kasih kamu handphone ya." "Yang bener, Pak." "Buat apa, Pak?" "Buat aku kalau mau jemput telepon, terus ini kamu tahu ada di sana. Kamu kalau misalnya les juga papa telepon, 'Papa telat ya, lagi macet di jalan.' Kamu juga nggak tunggu-tunggu. Wah, ayo Pak, cepet beliin Pak gitu. Udah tunggu dulu. Kamu mau bilang mama dulu ya, nanti kalau mama ACC papa beli. Nah, saya bilang, papa kan kepala keluarga. Masa diskusi sama mama, ini anak reform kayak begini, saudara. SD reform kayak begini. Ya saya bercandain, iya papa kepala, mama leher. Ya saya bilang sama dia, kan aku gak tahu kesepakatan kamu sama mama. Detailnya apa? Karena perempuan detail. Siapa tahu ketika saya ini, apalagi kamu kelihatan semangat, papa malah tambah curiga gitu kan ya. Pasti ada detail apa yang ini bisa dipakai papa jadi senjata. Benar gitu ya. Kenapa kamu perlu handphone gitu? Kan yang antar pulang mama, ya kan papa cari, papa kan cuma sementara mama nabrak doang nih 2 minggu, habis itu kan mama yang antar. Ya makanya dia mau cepet-cepet golin kalau bisa cepet dapet gitu kan ya, mumpung saya masih antar. Nah jadi gitu, saya melihat global, tapi perempuan memang, nah ini berpengaruh nggak dengan komunikasi? Pasti pengaruh. Ya jadi kalau tadi Gaby tanya ada pengaruh, pasti pengaruh. Nah tetap bagaimanapun juga ada jarak seperti ini, yang dibutuhkan ya empati. Pemahaman, memang ada jarak, ya. Dan memang ada keunikan pria, ada keunikan wanita ketika berpikir. Nah di situ kita menyesuaikan diri kita, ya memang seperti itu, ya. Jadi ada hal-hal yang tanda kutip so-called diri yang bisa dibentuk, ada hal-hal yang memang bisa kita harus pahami karena memang itu ceplakan seperti itu. Ya jadi kita mesti peka membedakannya. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih hari ini kami belajar mengenai prinsip komunikasi khususnya dalam mempersiapkan dalam pernikahan. Ada begitu banyak hal yang perlu kami persiapkan menjelang kami nanti berkeluarga ataupun kami yang sudah berkeluarga yang mau memperbaiki komunikasi di antara kami.
Biarlah Tuhan melalui prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, kami boleh berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Kiranya baik dari firman Tuhan maupun pergumulan dari para komunikator Kristen ketika bergumul dengan pola komunikasi boleh menjadi pelajaran bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.